Raja Daud juga ada masalah. Ya, jadi artinya di balik setiap keputusan yang diambil oleh manusia pasti ada konsekuensi di balik itu. Ya, memang tidak ditulis dalam Alkitab bahwa itu dosa. Ya, Tuhan tidak menyuruh dan Tuhan juga tidak melarang. Ya, itu pandangan dari menurut saya. Dan memang saya tidak temui ayat-ayat yang menyangkut itu. Nah, kalau memang perceraian, saya memang dengan tegas Tuhan melarang, apalagi di Perjanjian Baru. Begitu, Pak. Iya, baik. Jadi kesimpulannya, poligami itu tidak dilarang ya? Iya. Dan juga tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tapi di balik setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensi. Bahasanya ya, mau ambil ini ya konsekuensinya tanggung lu sendiri. Ya. Oh, gitu. Artinya kalau memang istilahnya kamu berpoligami dan aman-aman saja, syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Iya kan? Begitu, Pak. Lalu apa solusi? Apa solusi yang kemudian Perjanjian Baru tawarkan ketika kondisi dalam rumah tangga itu terjadi perpecahan? Misalnya istri kedapatan selingkuh. Karena manusia itu kan senantiasa digoda untuk iblis jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau misalnya seorang suami menemukan istrinya selingkuh secara terang-terangan, begitupun sebaliknya ketika ada seorang istri yang menemukan suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Nah, solusi dari Perjanjian Baru itu seperti apa itu, Bang? Ya, solusinya ya dibicarakan. Ya, artinya kita tidak serta-merta langsung menceraikan dan sebagainya. Ya, artinya semua masalah itu kan muncul karena ada penyebabnya, kan ada yang menyulut. Ya, itu kan harus evaluasi diri, bicarakan masalahnya di mana, dan tak lupa bahwa berdoa supaya Tuhan juga bekerja dalam hati yang bersangkutan agar bisa mengendalikan diri, bisa diberikan hikmat, hidayah untuk menemukan jalan jalan keluar, begitu. Jadi solusinya secara aturan hanya berdoa gitu? Iya, tidak ada. Kalau dulu di Perjanjian Lama kan dalam tradisi Yahudi, kalau ada yang kedapatan dirajam, ya dirajam. Nah, namun itu tradisi Yahudi. Ya, Tuhan mengajarkan kasih. Ya, siapa sih manusia yang tidak berdosa? Ya, makanya pada saat Tuhan Yesus kemudian didapati oleh orang Farisi, orang Yahudi, bercakap-cakap dengan perempuan yang tidak benar, maka dikritik oleh orang Yahudi. Ya, sampai Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan ini. Tapi orang Yahudi diam semua, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, artinya di sini kita tidak bisa jadi hakim atas sesama kita. Begitu, Pak. Oh gitu, jadi poligami pada masa itu memang juga tidak dilarang. Nah, lalu kemudian ketika ada istri yang berzina, solusi yang diberikan kemudian itu adalah mendoakan dia. Ya, mendoakan. Sekarang mendoakan. Kemudian saya yakin kalau kita sudah bawa ke hadapan Tuhan, kita gumuli, saya yakin pasti ada jalan keluar, tidak mungkin ya.
pasti tapi keluar kebanyakan sangat, orang kan ya. Jadi sangat menarik dengan solusi yang diberikan. Artinya ketika istri itu berzina, maka didoakan, lalu kemudian akan terjadi perdamaian antara istri dan suami. Nah, iya, dibicarakan. Tapi ini adalah perbuatan yang tercela, ya kan? Berzina itu kan perbuatan yang tercela. Iya. Perbuatan yang tidak bagus dan menjijikkan. Iya. Dan cara untuk solusi daripada itu adalah berdamai dengan cara saling mendoakan. Nah, bagaimana kemudian ketika pelaku daripada poligami ini karena menganggap suaminya tidak akan membuat sebuah tindakan yang berdampak kepada dia baik secara fisik maupun secara batin, lalu kemudian itu terulang lagi. Suami pun merasa bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya itu mau tidak mau sebagai manusia biasa pasti tersakiti, sehingga sang suami juga mengambil tindakan, kamu kan sudah pernah berselingkuh, jadi kamu tidak punya hak juga untuk melarang saya berselingkuh, sehingga sang suami pun melakukan perselingkuhan. Nah, terjadilah istri selingkuh, suami juga selingkuh. Nah, apakah seperti ini solusi yang ditawarkan kemudian sehingga poligami itu dianggap hal yang bukan merupakan solusi terbaik dengan kondisi antara manusia secara fitrah, baik itu laki-laki maupun perempuan? Saya rasa itu menyangkut pilihan lagi. Ya, mungkin ada yang bisa balas dendam kan, kembali ke tapi solusi intinya yang kita bawalah setiap permasalahan itu, pergumulan itu ke depan Tuhan. Kalau misalnya membalas dendam dengan cara juga selingkuh, ya itu kan istilahnya memakai jalan sendiri, ya cara sendiri, mengambil jalan sendiri gitu tanpa melibatkan Tuhan, ya gitu. Saya percaya kalau kita sudah bawa dalam doa, kita gumulkan terus bicara, diselesaikan, saya yakin, dan banyak kasus yang saya lihat semuanya selesai. Ya, perselingkuhan itu muncul karena ada penyebabnya. Makanya masing-masing suami istri harus evaluasi diri. Ya, dan kalau di Kristen dibantu oleh pendeta untuk menyelesaikan itu. Ya, artinya sepintas saya menyikapi, saya memahami paparan Dan Rahmat ini bahwa poligami itu tidak dibolehkan, tetapi perselingkuhan dibolehkan. Karena ketika sudah berselingkuh, maka ada cara damai, yaitu saling mendoakan. Bukan berarti perselingkuhan dibolehkan, dilarang. Tuhan melarang perselingkuhan, persinahan. Ya, Tuhan membenci persinahan. Itu. Berarti kita mendoakan, kita tidak menceraikan langsung atau cukup mendoakan dan berdamai, bukan berarti Tuhan menyetujui perselingkuhan. Bukan seperti itu, Pak. Oh iya. Artinya dalam hal ini poligami itu boleh, tapi ya itu tadi yang saya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, Tuhan tidak mengizinkan, dan Tuhan tidak menyuruh, dan Tuhan tidak melarang. Iya. Ya, tapi saya cari juga dia. Iya. Saya sudah paham maksud Bang Rahmat ini. Jadi gini, Bang. Misalnya kita diperhadapkan dengan tiga fenomena nih, kaitannya dengan hal poligami. Jadi kita sebagai laki-laki harus mencukupkan diri dengan satu istri dalam berbagai kondisi. Ya. Dan pihak wanita yang menjanda akan tetap menjanda hingga akhir hayatnya. Dengan kondisi demikian, maka seluruh kebutuhan sang janda ya secara biologis itu ditiadakan. Bukan begitu, Pak? Karena janda di dalam ajaran agama Kristen itu menikahinya adalah dianggap berzina.
Ya, janda kalau misalnya menikah dengan orang yang belum punya istri tidak masalah. Oh, tapi kalau janda? Janda yang artinya jandanya karena cerai mati. Ya, gitu. kan sebenarnya kan Hmm. ceritanya di dalam ajaran Kristen itu janda cerai itu nggak boleh. Ya. Cerai itu nggak boleh. Ya. Kemudian dasar pijakannya itu apa yang disatukan Tuhan tidak boleh adalah diceraikan oleh manusia. Iya. Nah sekarang ketika misalnya nih ada seorang laki-laki dan seorang perempuan berzina, ketahuan berzina, kemudian dia dinikahkan atau dikawinkan, menjadilah suami istri. Nah, agama mereka adalah Kristen, kemudian dijadikan suami istri. Pertanyaan saya, apakah dalil yang tadi bisa digunakan untuk mereka bahwa apa yang disatukan Tuhan, mereka yang menjadi suami istri akibat daripada perzinahan ini tidak bisa dipisahkan oleh manusia? Kasus-kasus pernikahan karena misalnya si A ini kemudian berselingkuh, kemudian dari selingkuhannya itu dia menikah, itu tidak akan pernah diberkati oleh gereja, dilayani. Nah, mungkin dia bisa istilahnya kawin siri tanpa dicatatkan di catatan sipil atau gereja, bisa saja. Tapi ketika dia mau menikah dan diakui oleh negara, tidak akan dilayani karena dia masih punya pasangan. Kayak gitu, Pak. Iya, maksud saya yang tertuang di dalam Matius 19 ayat 6 ini kan syariat, Pak. Syariat itu adalah hukum. Ya, hukum betul, yang dipegang oleh sebuah agama. Iya. Ya kan? Nah, di dalam Matius 19 ayat 9, demikianlah orang yang tadinya dua, lalu kemudian menjadi suami istri. Mereka tidak lagi disebut dua, melainkan satu. Iya, benar. Karena mereka itu, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya, benar. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang yang berzina dengan wanita yang berzina, maksud saya mereka hamil di luar nikah. Lalu kemudian mereka disatukan. Lalu mereka disatukan menjadi sebuah rumah tangga. Nah, apakah ini tidak boleh cerai, Pak? Belum menikah maksudnya misalnya muda-mudi nih, pacaran. Mereka muda-mudi, pacaran, ya kemudian hamil, lalu mereka dikawinkan menjadi satu keluarga, satu rumah tangga gitu. Nah, apakah mereka juga tidak boleh dipisahkan, Pak? Nggak bisa diceraikan lagi? Kalau dia sudah diberkati, tidak boleh diceraikan. Berarti dalam hal ini Tuhan yang menyatukan mereka gitu? Ya, secara itu bisa saja terjadi. Dan kalau misalnya itu bisa terjadi dan gereja, karena ini kan risiko sudah artinya nasi sudah jadi bubur. Ya, bagaimana melegalkan perbuatan mereka, bukan maka mereka dikawinkan. Bukan melegalkan. Kalau melegalkan itu kan intinya membenarkan dosa kan. Tapi bagaimana supaya menangani persoalan ini? Ya, terpaksa harus dinikahkan. Iya. Ya, diberkati. Dan kalau sudah diberkati, artinya ya sudah sah suami istri di depan Tuhan, tidak boleh lagi diceraikan. Nah, artinya artinya Tuhan berperan di sini. Orang yang tadinya menjadi sebuah rumah tangga, menjalin sebuah rumah tangga disatukan, ya, disatukan kemudian oleh Tuhan dan tidak boleh lagi diceraikan oleh manusia. Iya, karena sudah diberkati. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mereka melakukan persinahan, kemudian mereka diberkati, itu dikatakan Tuhan punya peran di situ, Pak? Ya, Tuhan tidak punya peran sama sekali. Itu tim perselingkuhan itu muncul dari keinginan manusia sendiri. Dan jangan lupa bahwa di balik perbuatan mereka itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang tanggung. Pertama ya pasti malu. Pasti malu. Konsekuensi sosial. Ya, pasti itu sudah pasti. Ya, kemudian
ini juga bisa berpengaruh ke apa namanya, tapi bisa sih asal mereka berubah. Ya. Ya artinya kan Ya, artinya kan gini Pak. Mereka tadi ini kan berzina tuh. Kemudian mereka dikatakan diberkati. Ya. Lalu di situ dikatakan Tuhan telah mempersatukan mereka. Ya. Kemudian mereka yang sudah dipersatukan ini tidak boleh lagi diceraikan oleh manusia. Ya, gitu. Nah, apakah ini tidak berdampak kepada Kristen-Kristen lain yang melihat bahwa ternyata mereka berzina dan mereka bisa dipersatukan? Tidak Pak, karena mereka sudah paham kan, mereka sudah paham firman Tuhan. Tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Pacaran boleh, tapi untuk yang satu ini hanya boleh dilakukan setelah resmi menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Ya, betul. Itu yang ada di atas kertas. Tapi pada kenyataannya, fakta yang ada di lapangan kemudian, kebanyakan baik agama apapun itu yang terjadi kemudian adalah dipersatukan di dalil ini, ya, dipersatukan oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya memahami bahwa orang yang berumah tangga dari hasil persinahan itu dikatakan bahwa Tuhanlah yang berperan untuk menyatukan mereka. Sehingga mereka tidak boleh diceraikan. Sehingga nampak kelihatan bahwa orang-orang di dalam rumah tangga Kristen itu tidak boleh diceraikan karena Tuhan telah menyatukan mereka gitu loh. Iya. Itu bisa saja terjadi. Itu bisa saja, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Iya, itu bisa saja terjadi. Tuhan izinkan, misalnya apa namanya, si A dengan si B pacaran, tiba-tiba apa namanya dia terpaksa harus menikah karena ya mungkin itulah jalannya. Ya, takdirnya jalan hidupnya, dan itu kita tidak membantah. Kita tidak bisa membantah, sekalipun memang itu akibat apa namanya hasil itu muncul dari perbuatan mereka sendiri. Ya, yang nantinya memang suami istri dan diberkati di hadapan Tuhan, itu bisa saja terjadi. Ya, tapi intinya, tapi intinya memang tidak boleh berzina. Tuhan melarang perzinahan. Iya. Oke, baik. Nah, gini loh Pak, kalau Bapak seorang Murtadin ya? Bukan. Kebetulan saya dari Makassar juga, Makassar Toraja. Oh, ya, saya suka namanya Pak. Iya. Namanya Pak Dan Rahmat ya? Ya, keluarga kami itu ada macam-macam sih. Ya, ada yang nama Muslim juga, tapi ya agama Kristen. Macam-macam Pak. Ya. Baik. Jadi gini Pak, kalau di dalam ajaran agama Islam itu kan ada yang disebut prosesi nikah gitulah. Syarat sah nikah. Syarat sah nikah itu adalah sesuatu rangkaian rukun-rukun yang harus dipenuhi sebelum masuk ke dalam sesi berumah tangga gitu. Nah, di dalam ajaran agama Kristen ada nggak rukun-rukun nikah? Ada Pak. Syarat sah nikah gitu. Syarat sah nikah saya kira sudah apa namanya, yang penting artinya saya juga waktu sebelum menikah jadi dikatekisasi. Ya. Gimana Pak? Dikatekisasi namanya, dikasih pembinaan. Ya, maksud saya kalau pembinaan rumah tangga itu kan nasihat perkawinan kok dalam ajaran agama Islam. Maksud saya syarat sah nikah gitu loh. Ada nggak? Karena setahu saya Yesus pernah mengatakan begini kepada murid-muridnya, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun kalian belum mampu untuk menanggungnya saat sekarang. Namun ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Nah, saya penasaran nih Pak, apakah kebenaran yang dimaksud ini juga tertuang kepada pengajaran kisi-kisi prosesi pernikahan di dalam ajaran agama Kristen? Kalau ada syarat sah nikah di dalam ajaran Kristen, boleh tidak Pak kita share dalilnya di mana gitu? Ya, jadi syarat sah nikah intinya sudah dewasa, paling tidak umur 18 yang diakui pemerintah. Pemerintah kan kalau dalam Alkitab dia katakan bahwa wakil Tuhan. Ya kita harus tunduk pada pemerintah kita karena dia ada wakil Tuhan. Itu dalilnya ada nggak Pak? Karena kan berkaitan dengan ajaran Yesus, itu tentunya akan mengarah kepada sebuah hukum-hukum yang tertuang di dalam kitab.
Ada ayatnya. Syarat sah nikah ada nggak Pak di dalam kitabnya Kristen? Saya agak lupa, saya belum menapati ayat-ayatnya, tapi sekarang ini kita mengikuti peraturan dari pemerintah, yaitu harus dewasa minimalkan 18 tahun. Nah, tentunya kepada pribadi masing-masing sudah siap mental, ya, sudah siap mental untuk menanggung anak. Demikian juga sudah siap secara menafkahi, begitu. Apalagi kemudian sudah siap untuk mendidik, memberikan teladan, menjadi orang tua kalau sudah dikaruniai anak, begitu. Oh, iya, artinya gini, kalau misalnya ini kan kita berbicara mengenai konsep agama, berarti kita bercerita tentang hukum-hukum, berarti kita bercerita tentang syariat. Nah, syariat itulah yang mengatur manusia sehingga manusia itu berbeda dengan hewan. Tentu Bapak juga setuju dengan saya. Ya, betul. Nah, kalau kami di dalam ajaran agama Islam, syariat syarat sah nikah itu kan sudah terang di dalam Al-Quran, di dalam hadits juga ada. Artinya untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu ada syaratnya sehingga dia terbebas dari hukum perzinahan. Nah, yang setahu saya, mohon maaf nih Pak, setahu saya yang kurang ilmu tentang kekristenan, saya belum pernah menemukan ada dalil tentang syarat sah nikah. Yang ada hanya pesta, suka sama suka, kemudian mereka berumah tangga, lalu dikatakanlah kawin, lalu dikatakanlah suami istri. Tidak ada secara alkitabiah bahwa mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga mereka bisa disebut sebagai suami istri. Yang ada, seorang laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya, seorang perempuan meninggalkan ayahnya, ibunya, kemudian mereka bersatu, disebutlah suami istri. Nah, menurut pandangan kami Islam, orang yang bersatu hanya dasar meninggalkan orang tua, meninggalkan rumahnya, lalu kemudian dia dipersatukan dalam sebuah perkawinan, tanpa melalui proses syarat sah nikah, itu masih dihitung berzina, Pak. Itu hitungannya berzina, karena dia tidak memenuhi syarat sah rukun nikah, gitu loh. Nah, kalau dalam ajaran agama Kristen ada nggak yang seperti itu? Ya, kalau ada, saya belum mendapati secara tertulis yang menjelaskan tentang syariat nikah dalam Kristenan. Namun dijelaskan meninggalkan ayah dan ibunya itu sangat dalam mananya. Ya, dalam hal meninggalkan ayah dan ibunya, berarti dia sudah bisa bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Ya, bertanggung jawab ke diri sendiri, kepada tubuhnya sendiri, ke istrinya, kemudian kepada rumah tangganya, anak-anaknya. Ya, kemudian dikatakan sah, resmi ketika dia sudah diberkati, sudah mendapat pengakuan dari negara, tercatat di catatan sipil. Nah, mungkin kalau di Muslim di KUA aja. Ya, artinya tidak ada secara signifikan di dalam kitab sucinya orang Kristen yang mengatur tentang ini, tapi hanya berdasar kepada hukum-hukum negara. Iya, karena pemerintah kita adalah wakil Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau negara ini bubar, Pak? Bubar? Iya, kan banyak tuh negara yang bubar. Nah, bagaimana kalau Indonesia ini bubar? Bagaimana dengan kawin di dalam Kristen ketika pemerintahannya sudah nggak ada? Ya, paling mengacu kepada pengalaman masa lalu, begitu. Berarti bukan hukum agama. Tetap berdasarkan kalau di istilahnya diberkati dari Tuhan, bahwa tetap Tuhan yang punya otoritas atas rumah tangga ini. Iya, maksud saya gini loh Pak, diberkati oleh Tuhan itu harus digarisbawahi. Satu perbuatan yang didasari atas hukum Tuhan nanti mendapatkan berkat ketika syarat-syarat itu dilalui. Misalnya seseorang melakukan perjamuan. Perjamuan itu diberkati ketika syarat-syarat yang dituntun oleh Tuhan itu dilaksanakan. Contoh nih Pak, terlepas Bapak haramkan atau tidak, di dalam kitabnya Bani Israel, janganlah engkau makan babi, ini hanya contoh, karena itu haram bagimu. Nah, kita ingin membuat sebuah perjamuan kudus, tetapi di dalamnya ada unsur haram.
ada masakan babi yang diharamkan di dalam kitabnya Bani Israel. Nah, apakah kemudian prosesi perjamuan kudus ini bisa diberkati dengan adanya satu unsur yang dilanggar di dalamnya? Kalau menurut Bapak gimana? Tadi kan Bapak cuma mengatakan yang penting diberkati, yang penting diberkati. Nah, ini yang saya mau tahu, bagaimana ceritanya bisa diberkati, sedangkan syarat sah nikah itu saja tidak ada. Ya, ya itu tadi. Artinya kalau Anda kan, Bapak kan menyatakan bagaimana kalau bubar. Ya kita kan artinya orang tua juga berperan begitu. Bagaimana mengarahkan anak-anaknya kan. Ya harus dia melihat apakah nasi ini betul-betul sudah matang, sudah siap untuk masuk dalam sebuah bahtera rumah tangga. Ya, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Ya, perpanjangan tangan Tuhan. Ya, yang harus kita hormati. Ya, nah itu Tuhan pakai untuk mengarahkan. Memang secara syariat Kristen memang saya belum mendapati secara tertulis. Ya, tapi secara tersirat ada ya, begitu. Tersirat artinya. Ya. Mohon maaf nih Pak, ini kan saya haus ilmu memang Pak, jadi saya harus bertanya. Kita sharing. Iya. Ya. Jadi pada dasarnya perkawinan di dalam ajaran Kristen itu hanya merupakan sebuah budaya, bukan hukum agama. Bukan sebuah budaya, tapi sebuah apa ya? Kalau dalam Kristenan, ada dua keputusan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen. Pertama adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian yang kedua adalah memilih pasangan hidup. Ini menandakan bahwa bukan suatu hal yang main-main, ya, karena ini menyangkut kehidupan yang bukan cuma 1 hari 2 hari, tapi bahkan berdampak ke generasi yang dihasilkan, begitu Pak. Jadi ya, sebuah organisasi, sebuah yang sangat dijunjung Tuhan. Tuhan menghargai. Ya. Iya, betul. Jadi agama Kristen itu saya tahu, agama Kristen itu adalah yang menjunjung tinggi kasih kepada Tuhan kan gitu. Nah, sementara di dalam pengajaran Yesus yang saya tahu, jika engkau mengasihi Tuhanmu, tentu engkau akan melakukan perintah-perintah Tuhanmu kan gitu. Demikian juga kasih kepada Yesus adalah mendengarkan dan mentaati mengikuti perkataan-perkataan Yesus kan gitu Pak. Nah, kaitannya dengan berumah tangga. Ini ada kaitannya dengan poligami. Nah, kalau di dalam kekristenan, di dalam kitabnya, rupanya tidak ada syarat sah nikah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Torah, orang-orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan. Nah, ketika Yesus mengatakan ajarkan, berarti di situ berasal dari kata ajar. Muatannya kemudian adalah pengajaran. Muatan daripada pengajaran ini adalah kurikulum suatu materi yang ingin ditanamkan kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada muridnya, kepada pengikutnya. Bukan begitu, Pak? Nah, kata Yesus pada saat itu, masih banyak yang ingin aku ajarkan. Di antaranya itu tadi. Misalnya, tentang hukum jual beli, hukum riba, tentang harta warisan, pembagian harta warisan, kemudian hukum ketatanegaraan. Itu adalah hal-hal yang belum diajarkan oleh Yesus kemudian, dan akan diajarkan oleh penolong lain yang akan membimbing manusia itu, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus ke dalam sebuah kebenaran. Nah, kebetulan saja Daeng Rahmat ini sebagai saudara saya berada pada posisi orang yang mengklaim diri sebagai pengikut Yesus. Berarti sudah mendapatkan penolong lain yang mengajarkan segala sesuatunya. Betul. Nah, dan itu sudah berusia 2000 tahun lalu Yesus berpesan seperti itu. Maka muncul pertanyaan kepada kami yang tidak memiliki pembimbing rohani yang orang Kristen sebut dengan Roh Kudus. Bisakah Bapak menjelaskan kepada saya apa yang diajarkan sosok penolong roh kebenaran oleh Roh Kudus tentang syarat sah nikah di dalam ajaran Kristen? Silakan. Jadi begini saudaraku ya. Roh Kudus itu akan berdiam dalam kehidupan kita ketika kita sudah menerima Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ketika kita sudah mengikrarkan dengan hati yang tulus, bukan dengan pura-pura ya, bukan dengan paksaan, bukan tapi dengan setulus-tulusnya. Kita mengakui bahwa kita ini manusia berdosa. Saya ini tidak ada apa-apanya. Saya akan mati menuju kematian yang kekal. Tapi Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan. Ketika kita sudah menerima Yesus, maka kita sudah dinyatakan sudah lahir baru. Nah, saat itulah Roh Kudus secara otomatis akan diutus oleh Tuhan. Ya, akan masuk dalam kehidupan kita. Dan itu membimbing kita untuk membedakan mana yang tidak baik dan mana yang baik dan mana yang tidak baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Itulah yang bekerja dalam hati kita. Misalnya sama mencuri, ya jangan itu tidak bagus, tidak boleh mengambil milik orang lain. Bekerja dalam hati nurani kita, menggerakkan kita, ya mengendalikan kita. Makanya di dalam Korintus buah-buah roh itu adalah termasuk pengendalian diri. Ya, karena itulah buah pimpinan dari roh, penolong. Ya, dan terus terang, kalau kita mau berbuat berbuat baik terus, kita tidak mampu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, daging kita. Iya, tapi Roh Kudus yang menolong kita. Misalnya, ada orang menyakiti kita, itu sakit betul. Secara manusia kita tidak mungkin memaafkan, sakit rasanya, pengen membalas. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga kita dimampukan untuk mengampuni, memaafkan. Ya begitu. Baik. Jadi dari diskusi kita ini, Pak, saya belum melihat adanya literal yang jelas, ya, baik secara Alkitab maupun hukum yang berkaitan dengan pernikahan di dalam ajaran agama Kristen. Dalam hal ini bisa saya pahami bahwa perkawinan di dalam Kristen itu hanya dilakukan karena hukum adat istiadat, lalu kemudian kaitannya dengan hukum negara. Tidak berdasar terhadap kitab suci, meski di dalamnya seperti yang saya bacakan di Matius 9 ayat 6, bahwa satu yang tadinya dua menjadi satu, dan apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dalam hal ini adalah suami istri. Namun tangga atau stasiun menuju kondisi suami istri itu tidak dijelaskan secara terinci di dalam kitab Bapa. Baik, saya hanya ingin menjabarkan 3 poin. Saya ambil 3 poin yang saya minta kepada Bapak yang lebih paham tentang ajaran Roh Kudus untuk memberikan gambaran jelas kepada saya. Boleh, Pak, ya? Boleh. Baik, yang pertama, ada kondisi di mana seorang laki-laki harus puas dengan satu istri dalam segala hal. Dan para janda atau wanita-wanita yang tidak memiliki pasangan hidup, ya, entah karena dia hidup dalam lingkungan yang laki-lakinya kurang, atau karena ada kondisi-kondisi tertentu, itu dibiarkan tetap sendiri hingga akhir hayatnya dan menghilangkan seluruh kebutuhan fisiknya secara biologis dan afeksi yang berakibat daripada apa yang menjadi kodratnya dia sebagai seorang wanita. Itu satu. Yang kedua, pria memiliki satu istri sah secara hukum. Baik agama, kalau dalam Kristen kan cuma hukum negara tuh. Sah secara hukum, namun dapat melakukan hubungan bebas dan seksual dengan para wanita lain di luar daripada istrinya yang tidak bersuami. Itu dua, kondisi kedua. Kondisi ketiga, seorang laki-laki atau para pria yang mampu mengelola hidupnya lebih dari satu istri. Mampu adil dari sudut pandang jasmani, harta, moralitas, kemudian tidak ada masalah bagi istri-istrinya yang lain, juga memiliki kemampuan untuk menjalankan secara utuh keadilan di antara para istri dan anak-anaknya, agar diberikan izin kepada mereka untuk memilih lebih dari satu istri. Nah, ada 3 poin ini. Pria memiliki satu istri dan membiarkan wanita-wanita menjanda, membiarkan wanita-wanita yang lain untuk tidak memiliki suami, karena yang lain sudah memiliki suami. Jadi
mereka memiliki dibiarkan melampiaskan biologisnya secara tidak baik di luar sana. Kedua, pria memiliki satu istri yang sah secara hukum, namun mereka boleh melakukan hubungan bebas di luar di belakang istri terhadap wanita manapun. Ketiga, laki-laki yang mampu mengelola hidupnya lebih baik, lebih dari satu istri, baik dari segi sudut pandang jasmani, harta, moralitas, terus kemudian keadilan menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangganya terhadap anak-anaknya dan istri-istrinya. Nah, menurut Roh Kudus yang membimbing Anda, 3 kondisi ini mana yang lebih baik? Silakan, Pak. Jadi saya koreksi dulu ya. Siap. Jadi janda, ketika seorang menjadi janda bukan berarti tidak boleh menikah. Boleh, bisa saja ya menikah dengan orang yang belum punya istri atau sudah tidak punya istri, ya begitu. Kemudian yang kedua, dan itu pilihan, ya pilihan oleh janda, ya pilihan oleh janda. Apa dia mau tetap menjanda, kemudian apakah dia tetap juga mau menikah, itu pilihan. Kemudian mungkin kita bertanya, seorang janda ya, hasrat biologisnya secara manusia ya pasti ada. Ya, makanya dalam Alkitab bagaimana kita berdoa menundukkan diri kita di hadapan Tuhan sehingga keinginan biologis itu bisa diredam, bisa diminimalisir. Iya. Makanya harus banyak berkomunikasi dengan Tuhan melalui pujian penyembahan. Iya. Untuk mengurangi itu. Kemudian yang kedua, seorang suami ya jelas dikatakan dalam kita bahwa tidak boleh beristri. Adapun poligami dalam konteks ini adalah yang Tuhan kan tidak melarang, Tuhan tidak menyarankan. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang berpoligami, itu pilihan mereka. Ya, poligami dalam artian di sini adalah bahwa dia harus itu pilihan mereka, dan itu Tuhan sudah di balik pilihan mereka ada konsekuensi. Ya. Ya, saya dapat memahami apa yang Bapak jabarkan. Mencoba untuk menyadarkan saya tentang begitu indahnya ajaran yang Bapak anut. Cuman saya lagi sedang menceritakan 3 kondisi ini tadi, Pak. Apa yang kemudian Roh Kudus bimbingkan dengan kondisi seperti ini? Saya kembali mengulas. Pertama, pria memiliki satu istri, ya, dan membiarkan wanita di luar sana itu tidak memiliki satu pemimpin di mana mereka dibimbing baik jasmani maupun rohani, kebutuhan biologis dan lain-lain sebagainya, itu berbias kepada sesuatu hal yang melahirkan mereka untuk bisa untuk melampiaskan syahwatnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan baik negara maupun agama gitu loh. Karena disebabkan pria hanya wajib satu istri saja. Lalu kemudian kondisi kedua, pria memiliki satu istri secara sah hukum adat, namun dapat melakukan hubungan dengan wanita lain di luar, tapi statusnya bukan sebagai istri karena hanya satu istri secara hukum. Ketiga, seorang laki-laki yang mampu mengelola hidupnya lebih baik, ya, mereka mampu memiliki istri lebih dari satu, baik dari sudut pandang jasmani mereka terpuaskan istri, suami dan istri-istri yang lain, mereka dari segi harta diperlakukan adil, secara moral juga mereka tidak ada masalah. Nah, kondisi ini kemudian anak-anaknya, istri-istrinya terpuaskan dengan adanya sikap perlakuan adil dari sang bapak kepada mereka, baik dari istri pertama, kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Nah, menurut pandangan Roh Kudus Anda, kondisi yang mana yang lebih layak, lebih manusiawi diberlakukan? Di mana kondisi yang kedua, manusia cuma satu punya istri, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alat untuk memuaskan nafsunya di luar. Pertama, karena itu tadi tidak adanya syarat sah nikah di dalam sebuah kitab suci.
Yang kedua, yang pertama, laki-laki satu istri dan membiarkan wanita lain, mau apapun mereka, mau apapun di luar sana, tidak ada peduli. Karena di dalam agamanya kami hanya diwajibkan satu istri saja. Silakan, Pak. Iya, bisa saya koreksi. Ya, saya baru dapat apa namanya. Memang saya ngomong tadi yang masalah poligami itu. Ya, saya baru mendapatkan suara Tuhan. Jadi sebenarnya, ya, kalau dikatakan perceraian tidak boleh, maaf ya, saya silakan, apa Pak. namanya, saya apa-apa, Pak. Baru mendapatkan apa namanya pimpinan suara Tuhan. Iya. Bahwa sebenarnya poligami, ya, tidak dibenarkan. Ya, saya baru minta maaf ya, saya baru. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Agama kita itu menganjurkan kita untuk jujur. Ya. Dan harus percaya diri menyampaikan kebenaran versi agama kita masing-masing. Silakan. Ya, saya baru mendapat apa namanya suara Tuhan juga bahwa memang dalam Alkitab tidak tertulis secara nyata tentang poligami, tapi Yesus sudah menyatakan di Perjanjian Baru bahwa apa yang telah dipersatukan oleh manusia tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau tidak boleh ada perceraian, maka poligami pun tidak ada, tidak boleh. Ya, di Perjanjian Lama dikatakan juga bahwa Tuhan menciptakan istri bagi Adam cuma satu, yaitu cuma Hawa. Ya, itu menandakan bahwa poligami tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, maaf ini ya, saya baru mendapat hidayah. Bimbingan dari Roh Kudus. Iya. Oh, baik. Ya. Artinya ketika poligami itu dilarang di dalam ajaran agama Kristen, berarti hanya ada dua hal. Yang hal ketiga tadi itu saya hilangkan. Laki-laki yang mampu adil dan mampu beristri, bisa membahagiakan istri-istrinya dan anak-anaknya, di dalam ajaran Kristen itu ditolak. Nggak ada jalan untuk poligami. Iya, betul. Benar, Pak ya? Benar, nah, ya. Artinya kita diperhadapkan dengan dua kondisi yang tadi. Istri satu dan membiarkan janda-janda di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana melampiaskan syahwatnya, mencari nafkah dengan cara menjual dirinya dan lain-lain sebagainya. Itu pertama. Kedua, pria memiliki istri satu dan mereka boleh melakukan bantuan seksiologi terhadap janda-janda yang tidak lagi punya suami dan gadis-gadis yang tidak pernah menikah. Itu gimana solusinya di dalam ajaran agama Kristen, Pak? Iya, tidak seperti itu, Pak. Ya, jadi janda dalam hal ini, konteks ini adalah janda yang cerai mati. Ya, janda yang cerai mati, suaminya tidak ada. Ya. Kalau misalnya ada janda, kemudian suaminya entah karena apa namanya ditinggal suaminya, kemudian dia menikah lagi, itu tetap dianggap zina. Nah, kalau dia tidak menikah, bagaimana cara melampiaskan syahwatnya selaku manusia, Pak? Dia harus berdoa, dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, Tuhan bekerja, sehingga suatu saat istrinya kembali. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengharapkan mereka ini berdoa sementara perceraian terjadi itu akibat adanya hal yang tidak positif, Pak. Mereka bercerai karena misalnya suami berselingkuh atau karena dia yang berzina. Nah, sedangkan ada suaminya saja sang janda ini masih juga ada perzinahan. Apatah lagi kalau dia sudah tidak punya suami, Pak. Ya, makanya dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya dimampukan untuk menghadapi kenyataan ini. Karena tidak ada jaminan juga bahwa karena banyak kasus yang istrinya, saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak ya. Nah, iya. Banyak, saya punya teman gereja yang begitu ditinggal istrinya, kemudian nikah lagi, tidak lama juga cerai lagi. Pokoknya tidak karu-karuan, Pak. Tidak karu-karuan, Pak. Tidak karu-karuan karena Tuhan sudah melarang. Ya,
Artinya kamu cukup berdoa saja, dekatkan diri kepada Tuhan. Moga-moga Tuhan bekerja, istri kamu kembali. Nah, banyak juga kasus yang terjadi, sudah ditinggal pasangannya, mereka dengan bercucuran air mata siang malam berdoa di depan Tuhan. Tuhan mendengarkan tangisannya, akhirnya istrinya, pasangannya kembali, menjadi rukun kembali, hidup bahagia bersama anak-anaknya. Baik, saya ngerti Pak, dan kondisi itu kebetulan kita juga banyak tetangga yang melakukan hal yang sama. Nah, kemudian di dalam kitab Bapak, apakah memang ada secara jelas, ya, secara spesifik pelarangan terhadap poligami? Itu tadi jelas, ya, karena Tuhan sudah bilang tidak boleh bercerai. Karena pernikahan. Maksud saya bukan karena cerai, Pak. Ya. Karena ada enggak larangan poligami gitu. Kalau cerai, oke. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kan gitu ya. Artinya itu juga bisa digunakan kepada orang yang beristri dua, Pak. Kalau memang tidak ada larangan poligami. Misalnya gini, saya sebagai orang Kristen misalnya menikah dengan seorang wanita, lalu kemudian menikah lagi dengan seorang wanita. Nah, dalil itu juga bisa berfungsi dong. Karena saya mengatakan, lah, kami sudah disatukan dengan si A. Saya juga sudah disatukan dengan si B. Jadi kalian tidak bisa memisahkan saya, karena saya sudah disatukan oleh Tuhan. Kalau ternyata di kitab Bapak tidak ada pelarangan poligami, gitu loh. Tapi kalau ada, ya itu coba Bapak tunjukkan di mana dalilnya. Ya. Di dalam kekristenan, ya kita boleh menikah lagi ketika pasangan kita sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan atau sudah meninggal. Ya. Maksud perihal, saya, Pak. Perihal dalil pelarangan poligami, Pak. Ada nggak di dalam kitab Bapak? Perihal poligami, jelas Tuhan bilang jangan berzina. Ya. Nikah bukan berzina, Pak, bukan berzina. Ya, poligami, lain poligami, lain berzina, Pak. Kalau poligami itu ada syarat-syarat sah perkawinan, nikah yang dilalui. Misalnya istri pertama membolehkan, berarti boleh. Gitu loh, itu syarat sah nikah. Artinya dia tidak berzina karena dibolehkan, karena memenuhi syarat untuk menikah lagi. Bukan dia sembunyi-sembunyi nikah, tapi diizinkan, dia berlaku adil terhadap istrinya. Diizinkan, itu poligami diizinkan oleh istri pertama atau istri kedua untuk poligami. Artinya mereka tidak berzina. Seperti Sarah membolehkan Nabi Abraham untuk menikahi Hagar, itu tidak berzina, Pak, karena diizinkan oleh istrinya. Itu bukan berzina itu, tapi poligami, menikahi dua wanita. Nah, sekarang ada nggak larangan poligami di dalam kitab Bapak? Secara tersirat ada. Itu tadi yang kalau kita jabarkan yang perkataan Yesus, apa yang dipersatukan oleh manusia tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, Matius 19 ayat 6, Pak. Silakan. Kalau demikian halnya terjadi, berarti kemungkinan untuk poligami tidak mungkin. Ya, karena perkawinan yang sah di hadapan Tuhan itu hanya ketika gereja mengizinkan pemberkatan, gereja melayani, atau masjid mengicap kabul, ya, kalau di Islam. Iya. Namun pun memang ada gereja-gereja yang kadang melanggar. Iya. Tadi sogo apa, sudah tahu apa ini, punya istri tetap diberkati, tetap dilayani. Ada gereja seperti itu. Kita tidak munafik. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan dalil yang tadi, Matius 19 ayat 6, sungguh saya tidak menemukan itu adalah sebuah pelarangan, Pak. Karena di situ dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Nah, larangan poligaminya itu mana, Pak? Yang dikatakan poligami itu adalah tidak ada perceraian, tidak ada pemisahan. Tetapi seorang laki-laki menikahi lebih dari satu istri, lebih dari satu wanita, gitu loh. Di situ tidak ada kaitannya dengan Matius 19 ayat 6 ini. Maksudnya, poligami itu tidak ada perceraian, tetapi berumah tangga lebih dari satu wanita. Itulah poligami. Nah, ada nggak larangan itu di dalam kitab Bapak, gitu loh. Tadi kan masalah syarat sah nikah, Bapak belum menemukan dalilnya, dan ternyata nih kawin di dalam agama Kristen itu karena hukum negara saja. Nah, yang sekarang poligami ada nggak larangannya secara nyata,
secara terang-terangan di dalam kitab Bapak gitu loh. Baik perjanjian lama nggak apa-apa, ambil kitabnya Bani Israel. Kalau memang tidak ada di kitabnya Bapak, ambil di perjanjian lama. Silakan. Ya, perjanjian lama juga Alkitab kita juga, Pak. Iya. Jadi, halo. Iya, iya. Halo. Iya. Iya. Silakan, Pak. Di perjanjian lama dikatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya, kemudian menjadi satu daging, satu kesatuan ya. Bersatu dengan istrinya, bukan bersatu dengan istri-istrinya. Ya, memang secara tertulis tidak ada ditulis secara gamblang, tapi tersirat ada, Pak. Itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya, ya, bukan bersatu dengan istrinya dan istri yang lain, begitu. Ya, sama ketika dalilnya misalnya bersatu dengan anaknya. Apakah di situ kalau misalnya anaknya 3, lalu kemudian dikatakan bersatu dengan anaknya, berarti Bapak ini bersatu hanya kepada satu anaknya, yang 2 tidak? Apa gitu maksudnya, Pak? Itu konteks lain lagi, Pak. Iya. Iya, kayak gitu, Pak. Iya, baik. Lalu bagaimana dengan dalil yang ada di dalam kitabnya Bani Israel yang disebut sebagai perjanjian lama, di mana di situ memberikan sebuah pengajaran, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak ada di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, apakah ini bisa dijadikan pelajaran, atau tujuan daripada dalil ini justru akan merusak tatanan kehidupan berumah tangga, Pak? Karena di sini dalilnya jelas di dalam kitab Bapak ini ada. Di mana itu terdapat, Pak? Amsal 7 ayat, kalau saya tidak salah, ayat 18. Ayat 18 sampai iya, silakan, Pak, silakan. Saya pernah membaca, dan ada guru saya juga yang bernama Pandu Al-Masnum yang sedang ada di lab komen ini, yang memberikan kisi-kisi ini, bahwa di Amsal 7 ayat 18 ayat 19, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suami saya tidak sedang ada di rumah, dia lagi jualan kelontong gitu loh. Amsal 7 ayat 18 ya. Ya, 18-19. Ini judulnya ini nasihat tentang persinahan. Ya. Di sini dikatakan marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ya, kemudian ya kita baca di ayat 7 ya, kita kan harus baca ayat sebelumnya juga. Pasal 7 ayat 1, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu, tambatkanlah itu semua pada jarimu. Kemudian ya, gimana, Pak? bentar, Pak ya. Coba, mana tahu Bapak bisa dengar lagi suara Tuhan, Pak. Ya, jadi ini Amsal ini menyinggung tentang kelakuan para pesina. Ya. Para pesina berkata, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ini jelas-jelas untuk sentilan, untuk menyinggung, untuk menegur para pesina. Ya, para pesina, baik itu perempuan maupun laki-laki, gitu. Baik, saya dapat memahami bahwa dalil ini adalah dalil yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik, gitu loh, Pak, intinya. Karena seorang wanita yang nyata-nyata adalah punya suami, mengajak laki-laki lain untuk melakukan menikmati asmara karena suaminya lagi jualan lontong gitu loh.
Ya, di itu luar contoh. dalam perjalanan ini. Contoh yang kurang baik ini untuk dicontoh Ya, ini. ya betul, Nah, Pak. nah, kemudian ketika Bapak mengatakan poligami itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Lalu Ya, bagaimana sikap Bapak selaku seorang Kristiani yang menemukan bahwa eh, Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu yang disebut sebagai Yesus Kristus itu ya, adalah hasil zina dari istri kedua dari Nabi Daud. ya. Itu Jadi, gimana ceritanya, Pak? jadi di mana? Apa namanya dalilnya? Dalilnya di mana? Terus kemudian Bapak sampai mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hasil dari perzinahan. Jadi gini, Pak. Kalau nenek daripada Yesus itu menurut Bapak siapa? Daud. Neneknya banyak, Pak. Mulai dari Abraham, Ya, bahkan dari Adam sampai kalau kita baca dari Perjanjian Lama, ya. kita baca itu dari Adam sampai apa namanya? Dari Adam sampai air bah itu ada 14 keturunan. Kemudian dari air bah sampai Abraham 14 keturunan. Dari Abraham sampai apa namanya? Pembuangan bangsa Yahudi ke Babel 14 keturunan. Begitu, Pak. Baik. Jadi banyak, Pak. Ya. Ya, jadi gini. eh Yesus Kristus itu dia kan anak Daud. Ya. Anak Daud. Nah, Daud ini di dalam Bukan. 1 Samuel 18 ayat 20 kan memiliki istri pertama. Ya. Lalu kemudian di dalam 1 Samuel 18 ayat 27, kemudian 2 Samuel 3 ayat 2 sampai 5, kemudian 2 Samuel 11 ayat 27, 1 Tawarik 2 ayat 16. Daud itu memiliki 8 istri, Pak. Daud memiliki 8 istri, lain lagi gondik-gondiknya. Nah, Yesus itu berasal dari istri ke-8, Pak. Dia berasal dari istri Sheba. Daud yang bernama Batseba. Ya, betul. Jadi Yesus Daud ini kakeknya buyutnya Yesus itu poligami sampai istri sahnya itu yang ke-8 memiliki keturunan Salomo. Ya, betul. Salomo ini nanti akan melahirkan daripada orang tuanya Yesus. Nah, ya. Bagaimana pandangan Anda ketika Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, kemudian mengambil sosok rahim dari seorang wanita yang memiliki keturunan atau ayah ya dari Eli yang memiliki keturunan Zilzila, di mana mereka ini adalah pelaku-pelaku poligami, Pak. Bahkan poligaminya Daud ini kalau menurut hitungan manusia yang saat sekarang itu luar biasa, Pak. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di dalam 2 Samuel 11 ayat 2 sampai ayat 5, di situ jelas Daud ini menzinahi istri seseorang yang masih punya suami, Pak. Jadi Batseba itu sedang berumah tangga dengan suaminya, yaitu Uria. Uria ini adalah suami dari Batseba. Ketika Uria masih bersama dengan Batseba, Daud memerintahkan pasukannya, orang-orangnya untuk mengambil Batseba, lalu kemudian dia zinahi, Pak, di situ. Setelah disinahi, hamil. Setelah hamil, dia perintahkanlah Daud memerintahkan Uria untuk ikut berperang dan dia berada di pasukan paling depan supaya dia mati. Nah, setelah dia mati, dia menikahi Batseba. Lalu hamillah dia melahirkan Salomo. Nah, Salomo ini adalah orang yang kemudian menurunkan Yesus sebagai keturunan. Nah, bagaimana itu, Pak? Kok ada bisa poligami itu tidak baik, tapi Tuhan Bapak lahir dari keturunan orang yang melakukan persinahan gitu loh. Kenapa nggak cari orang-orang yang lebih suci gitu loh, Pak? Iya, iya, bahkan lebih parah lagi, Pak, ya, di garis keturunan Yesus itu dari ada namanya Rahab. Iya. Ya, betul. Jadi Rahab itu malah lebih parah lagi, Pak. Itu perempuan sundal, orang orang Kanaan. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sudah mau sampai
tanah Kanaan, kemudian diutuslah pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, tapi ketahuan dikejar. Pengintai ini masuk ke dalam perempuan sundal rumah Rahab. Nah, Rahab menyembunyikan dia, membantu dia. Rahab bilang, saya akan istilahnya timbal baliknya ke saya sudah menyembunyikan kamu. Iya. Dan pengintai ini bilang, ketika bangsa Israel akan datang merebut tanah Kanaan nanti, kamu tidak akan dimusnahkan, sehingga dia tetap dibiarkan hidup. Dan akhirnya dia menikah dengan Boas. Boas ini kalau salah, Boas ini melahirkan, Boas ini neneknya Raja Daud. Iya. 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 Jadi dia itu dari perempuan. Ada suara mencut, suara apa ini? Pesan masuk Pak Telegram. Oh ya, Ya. Kemudian perihal satu yang saya mau sampaikan bahwa ada apa yang tidak mungkin di mata-mata itu yang suara apa ini ya? Sahabat-sahabat, ini suara apa ya? Enggak. Assalamualaikum, nih suaranya nggak jelas nih. Rahmat kecil. Pak, tolong diperbaiki speakernya, Pak. Soalnya kita bisa dengar ya, Pak. Halo? Ya, oke. Iya. Pertama yang saya mau sampaikan bahwa, halo, apakah suara saya jelas? Ya, udah jelas, Pak, udah jelas. Ya. Bahwa ada hal yang mungkin bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah menjadi mungkin. Ya, sama tadi itu perempuan sundal. Kok bisa jadi menjadi garis keturunan yang melahirkan Tuhan dalam daging yaitu Yesus. Ya, itu yang pertama. Kedua, jadi Daud mengambil istri Uria. Ya, Daud melakukan kejahatan terhadap Uria dengan menyelingkuhi Betsheba. Bukan berarti Tuhan menyetujui perbuatannya. Tidak. Ya, nah setelah melakukan itu kan Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Ya. Sampai ketika dia baru sadar baru dia istilahnya dia mengaku dosanya, mengaku bahwa dia sudah berdosa sekali. Ya. Pada saat dia sudah ditegur oleh Nathan, ketika dia juga sudah membunuh, menempatkan berkonspirasi untuk membunuh Uria, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Tuhan tidak menyetujui perbuatannya itu. Iya. Kemudian juga konsekuensinya, anak dari perselingkuhannya itu bukan Salomo. Anak yang lahir dari selingkuhannya itu mati. Akhirnya pada saat sakit Salomo itu berkabung. Si Daud ini berkabung. Ya, memakai abu. Iya. Itu sakit dan akhirnya mati juga ini anak. Artinya Tuhan tidak menghendaki. Maaf Pak, maaf. Saya bukannya mau menggurui gitu ya Pak ya. Ya. Kalau kaitannya dengan Salomo, justru Salomo ini ibunya itu bernama Batsheba Pak. Betul. Ya. Iya. Tapi bukan. Jadi pertama waktu suaminya Uria ini pergi berperang, suaminya Betsheba, dia kan sudah berhubungan badan kan, itu hamil. Iya, betul. Dalam lahir keadaan hamil. Ya, lahir anak itu meninggal. Setelah itu Uria juga sudah mati. Kemudian Daud sudah minta ampun di hadapan Tuhan. Kemudian barulah dia ambil ini sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dia ambillah Betsheba ini menjadi istri sahnya. Nah, itulah yang lahir Salomo. Kalau di dalam 2 Samuel 12:9 Pak, bukan merupakan tanggung jawab, tapi memang Daud diceritakan di situ sengaja untuk mematikan Uria supaya dia bisa memperistirkan Batsheba. Nah, ada nggak dalil Pak yang mengatakan bahwa anak daripada Batsheba bersama dengan Daud itu mati gitu loh sebelum anak-anaknya bernama Salomo itu
dilahirkan? Karena setahu saya Salomo itu saudaranya tidak ada yang meninggal sebelum dia. Ya, saya cari dulu ya, ada ya. Silakan ya. Pak. Cari dulu saya. Cari, tunggu Pak ya. Baik. Coba nanti bimbingan Roh Kudus mungkin bisa Pak membantu untuk ini. Ini sih cukup saya googling aja sih. Oh iya. Ya. Bentar ya. Kalau yang saya tahu anak daripada Batseba itu ada Simea, ada Sobab, ada Nathan, dan ada juga Salomo. Yang mana yang Bapak maksud anak dari hasil berzina di sini Pak? Nanti saya ambil kitab dulu ya. Dulu Pak. Ini kasihan berarti ini ya Pak ya, janda di dalam Kristen yang yang pisah karena cerai zina itu nggak bisa lagi nikah ya Pak ya? Bentar Pak ya, saya buka dulu. Mungkin ini yang disebut dengan janda bolong. Bentar Pak ya. Bentar, gimana ya? Karena 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Bentar Pak. 2 Samuel 11. Hadirkan aja Pak Roh Kudus Pak, biar lebih cepat. Wah, enggak bisa seperti itu. Ada cara-cara. Iya, bukan, dia muncul secara tiba-tiba Pak. Oh gitu. 2 Samuel 11. 2 Samuel pasal 11 ayat. Saya masih belum ketemu ayatnya. 2 Samuel 11. Kalau 2 Samuel 11 itu kalau nggak salah ayat 2 sampai ayat 5 itu bercerita tentang istri kedua. Seingat saya Pak. Jadi perhatian buat sambil menunggu Pak Daeng Rahmat mencari ayat, buat teman-teman wanita untuk jaga diri baik-baik, jangan sampai menjanda. Kalau sampai janda, Anda nikah lagi dianggap berzina. Kalau jandanya Anda itu disebabkan karena adanya persinahan dari suami atau Anda sendiri. Itu nasihat buat teman-teman Kristen. Jangan sampai janda. Kalau janda bolong boleh. Sekarang lagi mahal. Ya, baca di 2 Samuel 12 ayat 15. Berapa Pak? 2 Samuel pasal 12. Iya. Ayat 15. Dibacakan aja Pak. Kebetulan saya lagi tidak pegang ini gospel Bible. Ya. 2 Samuel 12 ayat 15 berkata, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka.
Pada hari yang ketujuh matilah anak itu dan pegel-pegel, ya, dan matilah anak itu. Mati hasil dari zina itu, anak ya, itu mati. Hasil zina, mati. Baik. Ya. Kemudian apa kasus Daud ini berdampak, ada konsekuensi, ada konsekuensi logis yang diterima oleh keturunan Daud akibat perbuatannya ini, termasuk anaknya berzina, Amnon dengan Tamar. Ya, banyak Pak kita baca. Kemudian anaknya mengikuti dia Absalom. Itu konsekuensi. Itu menandakan bahwa Tuhan tidak menghendaki perzinahan. Ya, gitu, jadi baik, terima kasih banyak Pak. Jadi dari dalil ini yang dihukum ini adalah Daud karena dia menzinahi istri orang betul. yang masih ada suaminya. Ini bukan poligami nih Pak. Kalau poligami itu menikahi wanita yang tidak di dalam hukum nikah atau tidak dalam hubungan bersuami. Nah, kalau Daud ini ceritanya kan jelas. Orang punya suami dizinahi di dalam cerita kitab ini. Entah cerita yang sebenarnya seperti apa, Pak. Jadi bukan poligami yang dikecam. Bukti bukan poligami yang dikecam. Salomo itu sendiri ya di dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 3, juga 1 Raja-Raja 14:21, Salomo itu diberitakan memiliki istri 300 orang. Di antaranya ada yang bernama Nama. Jadi istrinya itu ada bernama Nama. Nah, dari anak Salomo ini ada yang disebut dengan Rehabean. Rehabean ini juga adalah, kalau saya tidak keliru, dia adalah raja pertama kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Nah, dari anak dari anak Daud bernama Salomo itu memiliki lagi istri 300, Pak. Dan ternyata Salomo juga tidak kena tulah seperti yang dialami oleh Daud. Karena Daud kenapa dikena tulah? Karena dia menzinahi istri orang menurut versi kitab Bapak gitu loh. Nah, Salomo memiliki memiliki istri itu 100, Pak. Di antara daripada istrinya itu ada yang bernama Nama. Kemudian dari Nama ini memiliki anak bernama Rehabean, dan dia terangkat menjadi raja. Itu di 1 Raja-Raja 11 ayat 43, kalau saya tidak salah ingat. Nah, istri Rehabean itu kembali lagi poligami. 3 istri lagi, Pak. Jadi semua poligami. Begitu juga dengan Abia, anak daripada Rehabean, poligami lagi. Istrinya ada 14. Jadi banyak, sampai kepada runut, sampai kepada Yesus. Jadi nenek-neneknya, kakek-kakeknya itu poligami semua. Yang dihukum oleh Allah kepada Daud adalah perlakuannya menzinahi, bersetubuh kepada seorang wanita yang masih punya istri sah. Dan Daud melakukan siasat agar suaminya meninggal supaya dia bisa menguasai Batseba. Itu yang dikutuk oleh Allah di dalam cerita yang ada di dalam kitab Bapak. Jadi bukan poligami, Pak, yang dikecam di sini. Terbukti Salomo masih melakukan praktik 300 istri, anaknya juga melakukan poligami, Rehabean, kemudian siapa lagi? Abia juga poligami sampai puluhan istri dan seterusnya. Jadi tidak ada dalil di dalam kitab Bapak yang mengecam adanya poligami. Kalau ada cerita lain, Pak, tentang Daud, mungkin ada tentang Salomo. Tuhan memberi kutuk kepada Salomo karena akibat daripada banyak istri. Mungkin bisa Bapak tunjukkan kepada saya dalilnya. Halo, Pak. Ntar dulu, Pak, ya, nak saya menangis. Ntar dulu silakan. Ya. Silakan, Daerah Rahmat. Silakan. Mungkin ada teman Kristen yang bisa menggantikan sementara. Ada siapa nih kawan kita dari Kristen barangkali ya? Els Didom, semangat malam. Atau ada yang dari live comment yang mau naik, silakan. Linknya kita bagi di komen supaya teman-teman Kristen yang mau membahas tentang poligami dalam Islam, dalam Kristen ini penting untuk kita bahas, karena selama ini banyak orang yang menghujat tentang poligami.
Dan saudara kita tadi, sorry, Eldidom, sorry. Sahabat kita tadi, Den Rama ya, dari Makassar, sama dengan saya berarti. Itu awalnya mengakui bahwa poligami itu tidak ada pelarangan di dalam kitabnya, namun kemudian Den Rama mengatakan ada, dengan mencoba menunjukkan sejarah kelam hidup daripada sosok Daud yang di dalam ajaran agama Islam disebut sebagai nabi. Ya, ya, Deng Rahmat, ya. Silakan, Deng. Ya, ending dari kehidupan Salomo ya. Ya. Itu kerajaannya hancur lebur. Ya, kerajaan Israel menjadi dua bagian, yaitu Yehuda dan Israel. Kemudian, halo. Ya, silakan Pak, silakan. Saya berharap dari Salomo, dari Daud ada dalil yang menyatakan Allah mengecam perbuatan poligami itu, Pak. Ya, kemudian kerajaannya terkoyakan terbagi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Kemudian habis itu tak henti-hentinya kerajaan anak cucunya itu tidak berhenti berperang. Iya, akibat dari Salomo melakukan poligami itu tadi, banyak istri, ada masalah terjadi. Iya, bagi saya dalam hal ini memang tidak ada tertulis secara gamblang, tapi kita lihat konsekuensi dari akibat itu. Ya, saya pribadi juga bahwa anak yang dilahirkan, ya dalam tanda petik ya, anak-anak yang lahir dari keluarga yang utuh, yang suami satu tetap satu, dengan yang poligami, ini belum ada cuma saya lihat, ini belum ada penelitian, tapi saya lihat ya kenyataan bahwa anak yang lahir dari satu istri satu suami dan yang lahir dari poligami itu pertumbuhannya berbeda loh, perkembangannya berbeda. Ya. Kalau saya Pak, ya itu pandangan Bapak. Tapi kalau saya dari hasil poligami justru keselamatan dari Allah itu datang. Bagaimana kemudian Abraham menikahi Sarah, anak-anaknya menjadi raja, menguasai dunia. Begitu juga dari istrinya yang kedua, dari sisi Hagar, anak-anaknya semua menjadi raja, menguasai bumi, menguasai dunia. Nah, saya belum pernah melihat ada orang yang namanya besar dan istrinya cuma satu gitu loh Pak. Ya, di dalam kitab suci loh. Sementara kita ini Islam, Kristen, dalam pijakan kehidupan keberagamaan kita itu merujuk kepada orang-orang pendahulu-pendahulu kita gitu loh Pak. Ya. Kalau misalnya Bapak mengatakan bahwa kerajaan mereka itu hancur disebabkan karena poligami, artinya poligami ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sama lebih dahsyat daripada haramnya babi yang kemudian dihalalkan. Ya, betul, Pak. Lebih dahsyat daripada perjanjian kekal yang tadinya siapapun yang tidak bersunat akan dilenyapkan, akan dibunuh, daripada poligami. Tapi dalilnya tidak kita temukan, Pak. Adapun kaitannya dengan kerajaan yang berpindah dari tangan Yehuda, itu memang sudah dinubuatkan. Di dalam Kejadian 49 dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya lah akan takluk bangsa-bangsa. Jadi perpindahan kerajaan dari Yehuda dan keturunannya itu bukan karena poligami, tetapi memang Tuhan telah menubuatkan akan datang sosok yang berhak, ya, berhak untuk menerima kerajaan Allah itu, dan ciri-cirinya menaklukkan bangsa-bangsa dengan cara mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Nah, ini nubuatan, Pak. Jadi kaitannya dengan poligami tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa poligami itu dikutuk dan dilarang oleh Allah. Nah,
biasanya teman-teman debat itu akan mengambil sebuah kesimpulan. Buktinya Adam itu istrinya cuma satu. Pertanyaan saya, apakah pada masa Adam di situ banyak wanita? Kan wanita cuma satu. Bagaimana mungkin Adam mau poligami, wanitanya cuma satu, itu pun hanya diambil dari tulang rusuknya dia. Nah, inilah sebuah alasan-alasan yang dibangun kemudian untuk mencemooh perilaku-perilaku orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Orang-orang yang disucikan oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan, jika di tengah-tengah kamu ada sosok nabi, maka aku Tuhan sang pencipta alam semesta akan menyatakan diriku kepada dia. Baik itu dia berpoligami ataupun apapun itu, kalau dia nabi, aku akan menyatakan diriku. Nah, Allah menyatakan diri hanya kepada orang suci. Allah menyatakan diri hanya kepada orang yang baik, orang yang kudus. Jangankan Allah, jangankan Tuhan ya. Malaikat pun tidak akan pernah mau menyentuh orang yang tidak kudus. Malaikat tidak akan pernah mau mendatangi orang-orang yang tidak suci, apalagi dalam misi penyampaian firman Tuhan. Karena itulah kemudian saya mengatakan, kalau poligami itu salah, kalau poligami itu sesat, Allah telah melakukan kesalahan dengan menurunkan ya Yesus ke muka bumi, mengambil keturunan yang berasal daripada pencabulan, persinahan, dan sesuatu yang najis, kotor. Sementara masih banyak keturunan-keturunan yang lain yang tidak diceritakan, yang mungkin saja mereka tidak berpoligami. Karena itulah saya mengatakan, Pak, kita lihat fenomena yang ada di dalam kehidupan kita yang ada. Poligami dikecam karena dianut oleh umat Islam. Ya, poligami itu dihinakan, direndahkan karena dianut oleh umat Islam. Oke, itu nggak ada masalah. Tetapi ketika orang yang tidak mengikat diri dalam hukum poligami, coba kita lihat. Bagaimana tentang penyakit kelamin? Dari mana asal-usulnya AIDS? Apakah mereka juga menganut ajaran poligami? Dari mana ajaran gay terbesar di dunia? Siapa kitab suci yang kemudian membuat kitab suci khusus gay? Siapa rumah ibadah yang kemudian dipersiapkan untuk menikahkan gay, lesbian, dan seterusnya? Ini bisa kita lihat. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kodrat, meninggalkan fitrahnya sebagai manusia. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tidak bisa diganggu-gugat oleh aturan Tuhan. Itu adalah kodrat. Tapi kemudian ketika poligami itu dikecam tanpa dalil, tanpa dasar, berarti ini kita membuat sesuatu pembatasan terhadap apa yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Yang salah kemudian ketika perempuan yang poliandri, perempuan punya suami 4. Tapi kalau suami yang kuat, yang perkasa, yang mencari duit, yang menafkahi, yang melindungi, sangat logika, sangat logis ketika dia bisa mengayomi 1, 2, 3 perempuan. Selama laki-laki itu bisa adil, daripada mereka berzina, daripada mereka melakukan hal yang maksiat di belakang istrinya. Pura-pura munafik depan istri, saya mama, I love you mama, tidak ada wanita lain selain kamu mama. Tapi di kantor, di mobil, di ruangannya dia, di tempat kerjanya dia, bahkan di kaos kakinya, banyak kita temukan, banyak tersimpan di situ, apa ceritanya, kondom bekas, kondom bocor, dan seterusnya. Jadi, kalau dalam ajaran agama Islam, dibolehkan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Boleh, tapi kalau tidak bisa adil, adil dalam arti kata apa? Istri yang dipoligami merasa nyaman, merasa senang dengan suaminya berpoligami. Tidak boleh kalau istri pertama tidak meridai, tidak merestui, tidak bahagia, tidak senang. Loh, kalau begitu susah. Memang susah poligami itu. Jadi kalau ada orang sekarang menyederhanakan, begitu suka sama wanita lain, langsung nikah. Begitu nafsu kepada wanita lain, langsung nikah. Bukan poligami itu yang menjadi solusi di dalam ajaran agama Islam. Poligami yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam adalah ketika istri pertama ridho, ketika anak-anak kita ridho, sang bapak menikah dan melahirkan anak-anak dari istri kedua, ketiga, dan keempat. Itu baru dibolehkan di dalam ajaran agama Islam. Artinya, di Islam ada solusi dalam kondisi itu. Tetapi di agama lain, ternyata tidak ada kondisi. Manusia dicekam, manusia dikebiri, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga apa akibatnya? Perzinahan di mana-mana. Seks secara sejenis di mana-mana. Disebabkan karena dikarantina, tidak bisa ngapa-ngapain. Saya kira seperti itu sementara dari saya, Pak. Mungkin bisa ditanggapi, silakan. Pak Rahmat, buka mic-nya.
Pak Rahmat, mute-nya dibuka. Kita unggan nih, buka mute nih. Tapi jangan dikira Pak, saya membolehkan poligami dalam ini agama saya membolehkan poligami. Sekarang saya poligami belum, kagak, susah adil itu susah. Apa tertawa loh, puas. Kayaknya kemarin udah diinjilin juga nih padahal ya. Poligami aja susah, apalagi berzina di Islam itu. Ya. Pak Rahmat Tapi buka sendiri mute-nya. Gak bisa dia kayaknya nih. lagi bincang-bincang dengan Roh Kudus, Bang. Tunggu aja sebentar. Katanya kemarin kapok masuk ke sini, ini masuk lagi. Mungkin menarik materinya kali tentang wanita. Tambahkan tuan. Kemarin juga poligami mas saya ini. Ya kemarin katanya kan nggak mau masuk sini lagi ya bang ya. Berarti apa? Sengaja mencari kuburan sendiri bang. Dia nggak tahu kalau Bang Ade ada di sini. Oh, lagi meeting sama RK. Jadi sahabat-sahabat sekalian, adalah sangat rancu ya kalau kita tidak boleh berzina. Tetapi kita tidak diajarkan bagaimana caranya untuk tidak berzina. Ditanya mana syarat sah nikah di dalam ajaran agama Anda, ternyata tidak ditemukan. Kawin hanya berdasar terhadap hukum negara. Dalil pembuktian kebenaran yang disuguhkan Amsal 19 ayat 6. Apa yang tadinya dua menjadi satu, apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh maut. Tidak bisa dipisahkan oleh apapun, oleh manusia. Nah, ini yang bahaya ini, kalau yang kayak gini. Kenapa? Karena itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau diterapkan berarti seakan-akan Tuhan itu tidak maha kuasa, karena Tuhan sudah mempersatukan, tapi ternyata terjadi di mana-mana cerai-berai, sedikit-sedikit cerai. Oh, di sini ada adinda saya, ada guru saya juga ternyata ya, ada Ustadz Alwan. Nah, ini dia pakarnya nih. Pakarnya tentang poligami di dalam ajaran agama Islam. Adalah merupakan solusi manusiawi yang diberikan oleh Allah sebagai fitrah kita selaku manusia. Tadi saya mencoba untuk merayu Roh Kudusnya dan Rahmat supaya keluar untuk memberikan solusi dari 3 kondisi yang saya ajukan, tapi ternyata tidak memberikan solusi apa-apa. Pertama, pria puas dengan satu istri dalam segala hal dan membiarkan janda-janda di luar sana itu tidak memiliki pendamping, hidup sendiri, mencari nafkah sendiri, entah seperti apa mereka memuaskan syahwat biologis mereka. Yang kedua, pria memiliki satu istri secara sah, namun bisa melakukan hubungan seksual di belakang istrinya secara bebas. Ketiga, laki-laki yang mampu mengelola hidupnya, ya, memiliki istri lebih dari satu. Contoh seperti saya, misalnya, itu dipandang boleh secara jasmani, moral, lalu kemudian dibolehkan istri-istrinya dan juga dibolehkan oleh anak-anaknya, oleh karena karismanya, oleh karena kekuatannya, oleh karena keadilannya, oleh karena kearifannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, maka itu dia boleh ya meminang lebih dari satu wanita. Menurut Ustadz Alwan dan teman-teman yang ada di sini, itu manusiawi mana kira-kira? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gurunda ya, Ustadz saya juga. Ustadz Guru Kungfu. Ustadz Zulkifli Abbas. Ini saya lama enggak ke Zoom Ustadz. Jadi kesempatan ini dengar antum tadi di YouTube, saya masuk di channel di Zoom ini langsung aja. Niatnya cuma mau bermajelis aja ini, mau dengarkan saja. ini kondisi yang tadi yang saya bilang, poligami itu dibolehkan di dalam ajaran agama Islam, tetapi anjurannya di situ jika bisa berbuat adil,
Nah, kalau tidak bisa berbuat adil, maka itu tidak dibolehkan. Nah, kondisi yang ada sekarang, ini kita fenomena yang ada, terjadinya perang. Kalau perang itu kan biasanya yang maju ke medan perang itu kan suami tuh. Nah, kalau mereka pergi berperang, yang ada pada saat perang, begitu pulang kan berkurang nih, suami-suami kan berkurang. Betul ya? Iya. Berarti kondisi itu melahirkan adanya kondisi di mana wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kedua, yang melakukan kriminal dimanapun itu, di dunia ini, itu mayoritas laki-laki. Hasil dari kriminal ini membuahkan ditembak di tempat, hukum mati, atau di penjara. Nah, ketika mereka di penjara, maka lagi-lagi banyak perempuan di luar sana yang tidak memiliki pendamping. Itu kedua. Ketiga, adanya laki-laki yang cenderung suka kepada sesamanya laki-laki. Sehingga mereka, wanita-wanita ini tidak mendapatkan pasangan. Mereka tidak mengurangi angka wanita yang tidak memiliki pasangan. Dan itu sudah banyak, apalagi di luar sana. Ya, laki-laki lebih cenderung senang terhadap sesamanya, sehingga semakin banyak perempuan yang tidak memiliki jatah laki-laki gitu loh. Nah, Islam memberikan solusi itu. Allah itu maha mengetahui. Makanya ketika, kok jadi saya ceramah ini. Tapi nggak apa-apa. Ketika malaikat mengatakan kepada Allah, ya seakan Allah melakukan dialog kepada malaikat, saya ingin menciptakan Adam, manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Ya, malaikat protes pada saat itu. Kenapa kamu ingin menciptakan lagi manusia? Sementara engkau tahu mereka hanya akan melakukan pertumpahan darah. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam, sesungguhnya saya lebih paham, lebih tahu. Nah, kaitannya muatan ilmunya Allah, ini juga sebagian daripada ilmu itu. Bahwa Allah sudah mengetahui manusia kelak akan seperti ini, sehingga diberikan aturan-aturan hidup. Ya, diberikan aturan hidup dan solusi seperti ini, maka manusia bisa melakukan poligami dan kondisi itu. Nah, agama sebelah tidak memberikan solusi. Bahkan wanita janda itu tidak dibolehkan untuk menikah. Wanita janda ketika dinikahi dihukum berzina, gitu loh. Jadi janda aja terus. Ini kejamnya terhadap ajaran ini terhadap janda-janda, terhadap wanita. Itu kejamnya di situ. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat di sini, Ustadz Alwan, kemudian semualah pokoknya saya nggak bisa sebut satu-satu. Yang terpenting di sini juga ada siapa? Masih ada Den Rama, ada Ustaz Yusuf. Mungkin bisa memberikan sedikit masukan gitu loh, supaya kita tercerahkan. Karena poligami ini senantiasa dikecam. Selalu dikecam oleh orang-orang yang ngaku murtadin, tapi odong-odong. Itu selalu dikecam. Padahal, jujur saya ingin mengatakan bahwa di antara mereka yang murtad karena lalu menghina poligami, begitu mereka masuk ke dalam agama lain, mereka tidak terikat lagi oleh hukum persinahan. Tidak ada lagi terikat oleh hukum persinahan. Mungkin ada masukan atau tambahan dari teman-teman yang lain. Silakan. Ya, dari penelitian ilmiah ya, antibodi wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Nah, umur wanita itu lebih panjang. Nah, itu jelas. itu berarti artinya itu lebih banyak wanita daripada pria. Betul. Itu secara secara ilmiah itu. Dan di dunia ini resiko kematian juga pasti lebih banyak laki-laki. Tadi sudah disebutkan Ustadz Suma, berperang laki-laki, pekerja nelayan, kapalnya karam, 20 orang perahu kecil meninggal, pekerja-pekerja proyek, kecelakaan kerja. Artinya laki-laki itu rentan, maksudnya risiko kematian pasti lebih banyak daripada perempuan, yang mengakibatkan ketika sebuah rumah tangga suaminya pada meninggal akan terjadi janda-janda yang bukan cuman masalah nafkah lahir, karena perempuan pun secara biologis masih memerlukan hasrat biologisnya. Dan itu sudah fitrah. Jadi solusi apa yang bisa diberikan? Allah sudah memberikan solusi, ada solusinya untuk Islam. Kalau yang saya nggak tahu ada solusinya untuk
menikah lebih dari satu memang ada, tetapi di pihak mereka nggak ada. Adanya cuma inilah, diketok manuknya itu. Jadi Kasim, manuknya diketok seperti ini, apa itu melakukan salibat itu kan nggak boleh kawin, nggak boleh nikah itu. Terus gimana itu punya burung itu? Kasihan itu. Tuh, solusinya mereka kan begitu, pakai salibat, jadi nggak menikah seumur hidup. Makanya banyak gereja-gereja yang kasusnya kasus abnormal kan begitu, dari mereka itu banyak kok kalau kita googling itu. Halo, Solusinya halo, mereka. halo. Ya, halo. Silakan Pak Rahmat. Ya, saya mohon maaf tadi anak saya lagi menangis. Iya. Tadi sampai di mana ya? Sampai di situ, Pak. Sampai di situ. Sampai di sini. Ya, Sampai- kalau ya. ya itu tadi kesimpulannya, kita menghargai iman dari saudara-saudara kita di Muslim untuk poligami, ya kita menghargai. Ya, kita tidak pernah istilahnya apa namanya? Ya intinya kita menghargai. Ya itu kan hak apa namanya? Hak warga umat sesuai dengan apa yang diyakini. Itu Pak. Ya. Jadi Namun pun, ya. Jadi kita belum dapat menemukan dalil pelarangan poligami ya Pak ya. Setuju ya? apa namanya? Kalau dilihat dari konsekuensi yang muncul dari poligami, jelas bahwa di balik poligami ada konsekuensi yang masalah besar. Ambil contoh lah ya, tahu nggak bahwa dampak dari poligami yang dilakukan Abraham atau Ibrahim sampai saat ini terjadi, ya di mana keturunan dari apa namanya Nabi Ismail dengan Ishak sering sadar atau tidak sadar, ya walaupun mungkin tidak di semua tempat terjadi apa namanya saling kontra gitu. Ya, itu yang perlu kita lihat begitu Pak. Contoh-contoh yang di depan mata ya, gitu. Mengerti maksud saya enggak? Iya, saya paham maksud Bapak. Cuman kehidupan keberagamaan seseorang itu kan tidak bisa dijadikan sebuah acuan pembenaran hanya karena kondisi yang tidak tertuang di dalam kitab suci kan gitu ya Pak. Kalau fenomena yang Bapak gambarkan itu kan sisi yang Bapak lihat, tapi sisi positifnya juga banyak Pak. Sisi positifnya itu jauh lebih banyak daripada apa yang Bapak tuangkan tadi dalam kata per kata yang berkaitan dengan perselisihan antara keturunan Ishak dan juga keturunan Ismail. Padahal kalau kacamata Islam menilai itu tidak ada pertentangan sedikit pun kaitannya dengan tentang istri keturunan dari istri A kemudian istri B. Ini adalah pertentangan tentang akidah saja Pak, tentang akidah, tentang syariat, tentang tauhid. Itu yang dipertentangkan. Ya, saya lebih spesifik ke Yahudi atau orang Israel, di mana di antara bangsa-bangsa Timur Tengah banyak yang bahkan mungkin pada umumnya tidak menyukai dengan Israel. Itulah salah satu dampak. Ya, jadi di Israel itu bukan cuma satu agama saja. Ada Muslim, ada Yahudi, ada Kristen. Ya, begitu. Itu salah satu dampak dari akibat. Ya, walaupun di sisi lain ada dampak positifnya. Misalnya dari Ismail muncul Nabi Muhammad yang membawa agama Islam. Itu salah satu sisi positifnya. Ya, begitu Pak. Iya, lalu kemudian ketika misalnya gini, tadi kan kita sudah sampai kepada kajian di mana janda yang akibat daripada berzina itu tidak boleh lagi dinikahi karena itu dianggap sebagai perzinahan. Apakah boleh Pak menikah supaya boleh menikah, tidak ada larangan bagi janda yang sudah tidak punya suami karena meninggal bersuami lagi boleh. Ya, maksud saya bukan karena meninggal suaminya Pak. Kan banyak orang cerai berai bukan karena meninggal. Banyak yang menjanda karena memang cerai hidup, bukan karena cerai meninggal. Nah, janda-janda yang cerai hidup ini yang tidak boleh dinikahi karena dianggap sebagai sebuah perzinahan, gitu loh. Nah, apakah ini yang kemudian mendorong sehingga di dalam kitab Matius 21 ayat 31 diterangkan bahwa
perempuan sundal atau pesina itu lebih dulu mendahului orang-orang kudus masuk ke dalam kerajaan Allah, Pak. Karena di situ diterangkan bahwa sesungguhnya perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, apakah ini tidak membuat sebuah peluang yang sangat luas kepada orang-orang yang menjanda untuk menjadi pelacur, untuk menjadi sundal? Karena dikatakan di ayat ini mereka akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga daripada para imam, daripada pastor, dan seterusnya. Gimana menurut pemahaman Bapak? Di mana terdapat ayat itu, Pak? Tunggu dulu. Dalam Matius 21 ayat 31. Matius 21 ayat 31. Iya, Pak, mudah-mudahan enggak salah. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Matius 21 ayat 31 ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus pahami konteks pembacaan ayat ini. Ini perumpamaan tentang ya, judulnya perumpamaan tentang dua orang anak. Yesus ini berbicara kepada orang Yahudi, ya. Yesus ini berbicara kepada tokoh-tokoh agama Yahudi. Ya, jadi kita harus baca dari ayat 28 supaya kita bisa paham maksudnya. Ya, jadi ini Yesus ini mengkritik, lagi-lagi menyindir. Ya, bagi orang Yahudi. Bagi yang memahami kitab suci ngerti. Ya. Kalau Bapak mengambil dengan metode seperti itu. Tapi mereka perempuan-perempuan janda ini yang tidak paham, yang hanya mengetahui sesungguhnya perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, itu akan membuat mereka itu melakukan hal yang disebut sebagai pesundal, Pak. Bagi Bapak mungkin ngerti, tapi tidak semua orang Kristen ngerti kitab suci, kan gitu, Pak. Ya, pasti dia baca, Pak. Pasti dia baca. Tidak mungkin sedangkan dia seperti Deng Rahmat aja yang notabene-nya adalah laki-laki masih bertanya kepada saya, itu di ayat mana, itu surah apa? Apalagi ya, mereka, saya terus terang saya tidak apa untuk masalah ingatan Pak, saya tidak terlalu kuat. Terus terang saya kadang alamat itu paling saya gampang lupa, Pak. Bahkan nama hari ini jam ini saya berkenal dengan seorang, saya sebenarnya bisa lupa itu, Pak. Saya akui itu, Pak. Yang penting jangan Dan Rahmat lupa nama sendiri aja lah. Ya, gitu, Pak. Saya gitu, Pak. Kalau masalah ayat, tapi saya ingat. Ya, saya pernah baca. Ya, cuma kadang makanya saya biasa googling gitu, Pak. Gitu. Jadi di konteksnya itu, Pak. Jadi Yesus ini mengecam orang Yahudi yang menganggap dirinya paling tidak berdosa, paling yang anggaplah ya suci ya, gitu. Ya. Baik, saya bisa nangkap itu. Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang di surga tapi dikatakan perempuan-perempuan bodoh, Pak? Itu apa itu maksudnya perempuan bodoh itu kok masuk dalam surga itu, Pak? Lihat mana, Pak, itu? Ayat perempuan-perempuan bodoh. Itulah susahnya kalian. Kami yang muslim apal dengan kitab kalian ini. Yang ada di surga, Pak, ada di kitab Wahyu juga ada. Wahyu berapa, Pak? Di dalam Matius juga ada, Pak. Matius berapa, Pak? Kalau tidak salah Matius 25, coba. Mungkin teman-teman yang lain bisa. Saya juga sudah mulai lupa. Matius 25 coba. Ya, Matius 25 itu berbicara tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Ini berbicara tentang, ini lagi-lagi kita harus baca seutuhnya, Pak, ya, jangan cuma langsung mencomot satu-satu ayat supaya kita bisa mengambil mana pesan yang disampaikan dari ayat ini, dari pembacaan ini. Nah, pasal 25 Matius ini berbicara tentang kesiapan, ya, bagaimana kesetiaan ya, umat-umat Kristus dalam menanti kedatangan yang kedua. Ya, kalau itu saya paham, Pak. Yang saya maksud ini adalah perempuan-perempuan bodoh ini loh.
apakah ada kaitannya dengan pesundal yang lebih dulu masuk surga atau apa? Enggak ada. Kok Enggak ada kaitannya. di surga ini kenapa lebih masih berbicara. disebut? Heeh. Berbicara tentang apa nih Pak? Ini kan mengenai perempuan-perempuan bodoh yang ada di surga gitu. Benar Ini Pak ya, Matius 25 ya? Ntar dulu Pak ya, nangis lagi anak saya. Mungkin saya sudahi dulu Pak ya. Boleh Pak, saya. boleh. Iya. Silakan Pak, konsentrasi terhadap anak. Anak itu adalah sebuah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Ya oke dulu Pak ya, minta maaf. Baik, baik Dan Rahmat. Soalnya saya baru Terima 2 hari kasih. juga ini ikut debat diskusi ini. Iya. Tapi sudah lama belajar Bible Pak? Saya dari lahir Kristen. Saya juga bukan ahli teologi, cuma kalau Kristenan itu kan bukan masalah seberapa besar pengetahuan kita. Ya itu penting juga. Iya, penting juga. Tapi Kristen berdasarkan apa Pak? Iman. Perjalanan bersama Tuhan. Yesus ya, Tuhan gitu. Saya yakin juga bahwa misalnya saya ambil contoh, Bapak ini sehebat apapun pendeta mengkhotbah, Bapak membahas Alkitab, saya yakin tidak akan mungkin masuk Kristen, tapi hanya Roh Kudus. Ya hanya ketika Roh Kudus menjawab, bahkan sampai banyak yang dari Muslim merasa saya heran sendiri kenapa saya bisa percaya Yesus, padahal dulu saya bilang Yesus bukan Tuhan, tapi pekerjaan Roh Kudus, contohnya Bapak Saifuddin Ibrahim dan masih banyak lagi. Ya mudah-mudahan saya berdoakan, Bapak juga mendoakan saya mendoakan Bapak mendoakan saya supaya mungkin saya dapat hidayah, saya juga mendoakan Bapak supaya mendapat surga, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Gitu aja Pak ya, terima kasih, Tuhan berkati. Baik Pak, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Dan Rahmat. Nanti kita akan diskusi lagi dengan materi-materi yang lain. Silakan sahabat-sahabat Muslim yang ada di sini, mungkin ada tambahan kaitannya dengan poligami ini. Tambahannya saya pengen poligami nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dari kemarin, pengen aja, tapi nggak ada yang mau, Mas. Amin. Tapi si pertamanya jangan marah. Izin dulu sih pertamanya. Ngurus 1 aja pusing, kok ngurus lebih dari 1. Aduh. Ya mungkin ada sahabat yang ingin menanggapi tadi tentang apa yang dijabarkan oleh Daeng Rama. Gitu, silakan. Saya mungkin sedikit, Kanda. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu sebelum saya ini ada teman-teman itu bertanya Kanda waktu pas Kanda pulang itu dari markas. Iya. Saya sempat menelpon keluar itu waktu kita mengislamkan itu Ria. Ira apa Ria? Lupa saya namanya. Ria. Iya. Dia bertanya begini, itu kalau belajar kristologi itu seperti itu ya, harus hafal-hafal ayat-ayat Bible begitu. Saya bilang, ya kalau Kanda Zuma itu atau Ustadz Zuma itu sudah di luar kepala itu, makanya sudah disebut Injil yang berjalan sebenarnya, bukan Injil jalanan. Iya. Saya tambahkan sedikit saja. Iya. Teman-teman yang lain. Jadi silakan. Kalau kita bicara tentang poligami di konteks keislaman dulu ya, sebelum ke Bible. Kalau dalam Islam itu kan setahu saya, yang saya sering ajak berdiskusi panjang itu teman-teman Salafi. Teman-teman Salafi mungkin satu-satunya yang ada di antara mereka yang menganggap bahwasanya itu disunnahkan untuk berpoligami. Tapi kemudian saya merujuk ke salah satu pendapat dari ulama yang mereka kagumi juga, seorang tokoh Salafi juga, yang bernama itu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau itu punya pesantren ya, sekarang sudah dibongkar itu karena ada perang di Yaman, yang berpendapat dengan sangat jelas. Jadi
mengikuti majority bahwasanya poligami di dalam Islam itu hukumnya adalah mubah. Ya, dengan kata lain, mubah ini kan terminologi dari dilakukan itu tidak berpahala dan tinggalkan juga tidak berdosa. Karena itu merupakan kelaziman gitu. Sebuah kalau bahasanya Ustadz Abdul Somad itu kan mengibaratkan seperti pintu keluar dari pesawat, darurat door ya, pintu darurat. Nah, karena itulah memang Islam itu memang selalu memberikan solusi di setiap permasalahan. Dalam masalah hal yang detail-detail sekalipun semua diberikan solusinya yang tidak dimiliki oleh boleh kita katakan agama-agama yang lain. Semua dijelaskan detail di dalam Islam. Terus kalau kita merujuk ke sumber sejarah misalnya, sumber sejarah bisa kita melihat Josephus ya. Josephus ini pernah menggambarkan situasi poligami di masa lalu, bagaimana orang-orang Yahudi dulu itu mempraktekkan poligami. Ya. Kemudian juga ada di Kristen awal-awal juga diceritakan bahwasanya mereka itu memperbolehkan juga praktek poligami di awal. Nanti kemudian Tertullianus ya yang kemudian karena pengaruh kultur Romawi lah yang kemudian praktek itu kemudian agak diartikan beda gitu. Nah, saya kemudian berasumsinya itu seperti ini, bahwasanya apa yang terjadi konsep monogami itu sebenarnya lebih didahului oleh ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kalau kita bicara tentang Islam secara utuh ya, karena kan pembatasan satu istri itu hanya ada di dalam Al-Quran satu-satunya. Ya, fankihu masna wa sulasa wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi konsep monogami itu sendiri cuma ada di dalam Al-Quran begitu. Bahkan syarat untuk bisa menikah syarat untuk menghindari poligami itu dikaitkan dengan unsur keadilan bagi istri, keadilan bagi anak-anak, itu kan semua harus diperhitungkan. Nah, jadi boleh dikata itu kita lebih paripurna dalam rangka menjelaskan kedudukan daripada pernikahan itu hingga pada konteks masalah-masalah sosial yang dihadapi kemudian itu. Ini kan yang tidak, sekarang saya pindah ke Bible, ini kan yang tidak dihadapi oleh, ini yang tidak bisa dihadapi, maksudnya tidak ada di dalam konteks kekristenan. Ini suara saya masih kedengaran, Dek? Iya, kedengaran. Ya. Nah, di kekristenan kan ini kan, Dek. Jadi misalnya di Perjanjian Lama dikatakan kan bahwasanya Tuhan memerintahkan manusia itu untuk beranak pinak, ya kan? Yeah. Figur untuk mereka menjadi menikah atau bahkan berpoligami ini kan tidak ada. Yang ada adalah kisah nabi-nabi dulu ya, Abraham, Salomo dan lain-lain, orang-orang nabi-nabi sebelumnya yang nikah. Tapi kemudian yang menjadi aneh adalah ketika mereka ikut mencela poligami yang dilakukan oleh para nabi itu dengan mengatakan bahwasanya itu perbuatan salah dari para nabi-nabi. Bahkan jadi Yesus yang dituhankan berasal dari hasil poligami. Dari istri ke-8-nya Nabi Daud. Iya, istri yang yang dicuri ya. Iya, istri yang dicuri secara paksa diambil. Lalu satu hal yang menarik lagi, Dek, saya potong sedikit. Iya. Di dalam pengajaran Perjanjian Lama itu justru diajarkan disarikan sebuah kondisi di mana Sarah istri Abraham itu melakukan poliandri. Coba, udah pernah dapat enggak materinya itu? Kalau saya pribadi belum pernah kan. Kejadian 12 situ sangat jelas
bagaimana cerita poliandri itu terjadi. Kejadian 12 dari ayat 10 sampai 10 ayat ya, sampai ayat 20. Itu bercerita tentang Sarah melakukan poliandri, dia dinikahi atas izin Abraham, dinikahi oleh Firaun. Hebat kan? Jadi orang yang mereka sucikan, kemudian di dalam kitab suci mereka itu mempertontonkan sesuatu yang apa ya istilahnya. Ini kalau saya sih melihatnya ini adalah muatannya lebih cenderung kepada fitnah. Jadi Sarah dinikahi oleh Firaun karena dianggap Sarah itu adalah seorang wanita yang cantik. Dan lagi-lagi Abraham ketika ditanya oleh Firaun, dia siapa ini? Ya, Abraham mengatakan dia adikku. Dia tidak mengatakan dia istriku, sehingga diambillah si Sarah, dinikahi, dijadikan istri oleh Firaun. Itu terang di dalam kitab Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat 20. Oke, silakan tambahkan lagi. Ya ini ketika saya baru lihat ini ketika Abraham di Mesir ya. Betul. Coba saya baca lagi. Ya, itu menarik memang, karena kalau kita bicara tentang Bible yang beradul yang menceritakan nabi-nabi dengan tapi kan selalu teman-teman Kristen yang jangan baca satu ayat, jangan copot-copot satu ayat, baca satu perikop, itu aja terus alasannya. Ketika sudah kelihatan bolongnya, ya kayak gitu. Jangan salahkan saya mencuri ayam, salahkan pemerintah yang tidak bisa memberikan saya pekerjaan, gitu. Sama aja kayak gitu ya kan. Jadi ketika sudah ketahuan bolongnya, belangnya, teriak, baca judul perikopnya, baca ayat selanjutnya dan sesudahnya. Tapi giliran mereka yang mencomot terjemahan Al-Quran, wah, umat Islam itu tidak ada yang selamat, semua masuk neraka. Aduh, benar. Jadi kalau yang menarik itu sebenarnya titik poinnya itu karena bahwasanya kan umat Islam itu ada solusi yang ditawarkan. Kalau kita bicara kondisi poligami yang hukumnya mubah tadi, kalau itu pintu itu ditutup kan kasihan juga. Misalnya saya ada kemarin ya di masjid itu ada satu jamaah itu lagi tanya-tanya gitu. Katanya mau menikah lagi gitu. Terus kita tanya-tanya kronologisnya kenapa ingin menikah lagi. Rupanya yang minta carikan itu malah istrinya. Jadi dia sudah menopause istrinya dan istrinya juga kesepian karena istrinya mandul gitu. Sehingga carilah dia wanita yang muda. Jadi yang mencarikan ini harus digarisbawahi ya, bahwa yang mencari ini istrinya gitu. Istrinya. Nah, itu salah satu solusi kenapa poligami itu dibolehkan. Nah, itu kondisi ini. Jadi kondisi-kondisi ini kan tadi pagi kalau nggak salah saya ngobrol sama orang Kristen tentang takia. Saya jelaskan bahwasanya takia itu kan berasal dari kata at-taqiyya yang bermakna khauf atau takut. Artinya orang boleh berbohong dalam keadaan mengancam jiwa. Gitu. Nah, mereka kan kemudian mengatakan kalau di Bible kami berbohong itu dalam kondisi apapun nggak boleh. Gitu. Terus saya bilang misalnya begini, satu kondisi rumahmu kemasukan pencuri, perampok, lalu kemudian dia akan membunuh anak-anak dan saudara-saudara atau istri atau suaminya gitu. Kamu sebagai suami atau kamu sebagai istri, kira-kira ditanya tempat persembunyiannya, kamu akan beritahu atau tidak? Gitu. Terus saya katakan, ya saya akan beritahu gitu. Nah, ini kan juga menunjukkan memang secara detail-detail itu kan mereka tidak bisa, tidak punya solusi gitu. Misalnya kalau misalnya juga apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa lagi dipisahkan kecuali maut. Ini juga kan problematika juga. Jadi bagaimana bisa misalnya kalau kita dapati istri kita ini atau suami suka mukul istrinya, dia tidak punya pilihan selain menerima fakta bahwa dia harus sehidup semati dengan, maksudnya secara logis apapun yang kita paparkan itu Ustaz kepada mereka, memang secara logika itu memang akan sulit diterima akal gitu, tapi mereka akan mempercayainya, memaksa sebagaimana mereka sudah terlanjur terdoktrinisasi oleh konsep Trinitas. Mau cerita bahwa saya memang tidak habis pikir ya, setiap kali berbicara dengan orang Kristen itu selalu begitu kan, Ustaz.
seperti kita itu berhadapan dengan orang yang kehilangan akal pikirannya, kewarasannya gitu. Saya waktu ngobrol dengan seseorang itu, saya bilang, kamu bisa tidak menggambarkan Tuhan itu 100% manusia, Tuhan itu 100% Tuhan. Dia bilangnya, ya bisa. Terus saya bilang, bisa tidak terang dan gelap itu dalam satu waktu bersamaan ada gitu. Ya bisa. Terus bodoh dan pintar dalam satu kondisi sama ada gitu. Ini kan suatu yang tolak belakang. Tapi ya jawabannya ya itu bisa gitu. Makanya memang boleh dalam keadaan waras dengan waktu yang sama gila gitu. Nggak mungkin lah ya kan? Nggak mungkin ya. Maksud saya, kesimpulan saya cuma satu, Kanda. Otak-otak itunya sudah putus itu, urat saraf otak itu untuk logis itu sudah terputus gitu. Jadi kalau kita ngebahas itu sudah tidak nyambung, karena dari awal mereka sudah dipaksa untuk logis akal itu untuk menerima bahwa Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia dan yang dari kuasa tidak terbatas maha kuasa bisa menjadi tidak maha kuasa. Itulah karena dia kan disebut oleh Yesus kan oleh anak-anak domba. Domba ciri khasnya gimana coba? Ya kan domba kan ciri khasnya apa namanya? Tidak berakal ya kan. Yang tahunya hanya ngembek. Apapun yang dikatakan mbek. Nah, seperti itulah. Saya jadi ingat dengan murid saya Mas Agung. Cerita kambing mbek diinjilin. Jadi betul itu Dinda Alwan. Jadi di dalam Roma 3 ayat 7 itu dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah akan kemuliaannya. Nah, dari sini aja kalau kita menyikapi ini, baik secara bahasa original teksnya dari ayat Roma 3 ayat 7 ini, itu muatan pengajarannya Paulus itu dari hasil dustanya dia, membuat kebenaran Allah, membuat kemuliaan Tuhan itu melimpah gitu. Itu gimana ceritanya? Sebuah kebohongan, sebuah dusta, tipu muslihat menyebabkan kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan semakin melimpah. Ini lucu kan? Dengan adanya orang-orang yang kemudian yang tadinya tidak mengetahui apa itu Tuhan, yang tidak pernah beribadah dalam sebuah tempat ibadah, ketika diajarkan dengan ajaran kedustaan, tipu-tipu, barang siapa yang percaya bahwa si A itu adalah Tuhan maka dia diselamatkan. Dengan kondisi itulah kemudian dia mampu mengumpulkan jemaat, orang-orang yang selalu memuji-muji Tuhannya mereka. Lalu dikatakan, oh ternyata kemuliaan Tuhan melimpah dengan cara saya berdusta seperti ini. Maka dia mengatakan, tapi kebenaran Tuhan yang semakin dengan dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, kenapa lagi saya harus dihukum gitu loh. Nah inilah fakta bahwa yang disampaikan itu tadi adalah benar. Tidak mungkin dalam kondisi dia masih memegang tali agama mereka, akal mereka itu berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena ternyata dusta, licik, kebohongan, dan apapun itu di dalamnya, itu mereka anggap sebagai sebuah unsur yang menyebabkan kemuliaan Tuhan itu akan datang gitu loh. Ini ajaran apa ini? Kemuliaan Tuhan melimpah. Kemuliaan Tuhan itu, kebenaran Tuhan itu melimpah ruah kepada mereka apabila dusta yang dijual itu menyebabkan orang-orang lain itu berkumpul dalam sebuah wadah untuk memuji kepada Tuhannya gitu loh. Padahal apa yang diajarkan itu adalah sebuah kedustaan, adalah sebuah keniscayaan menjadi sebuah kebenaran. Jadi aneh gitu loh. Jadi tidak mungkin dalam keadaan yang sama orang itu Kristen, dalam keadaan itu juga dia dalam keadaan waras, nggak mungkin. Makanya saya simpulkan orang Kristen dari segi duniawi, hal duniawi terlepas dari kitab sucinya, memang mereka cerdas, mereka pintar, mereka bisa berkarya, ya, mereka bisa menjadi narasumber dalam berbagai macam disiplin ilmu. Tapi ketika berbicara mengenai iman mereka, berbicara mengenai kitab suci mereka, maka seketika mereka menjadi sesuatu yang tidak berdaya dengan melawan kebenaran. Pokoknya imani saja. Judulnya yang terpenting endingnya adalah Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau sudah tidak ada jawaban, Roh Kudus, Roh Kudus. Giliran menemukan sebuah jawaban,
oh kebetulan tadi ada Roh Kudus datang kepada saya menyatakan kebenaran itu, dan sekarang saya akan mengatakan sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Roh Kudus seperti ini. Tapi giliran dia tidak menemukan jawaban, diminta, coba tanya Roh Kudusmu. Roh Kudusku lagi sedang tidak ada. Dia lagi tidak datang. Itu dia datang secara tiba-tiba. Ini adalah sebuah fenomena yang nampak terlihat jelas bahwa mereka ini adalah takia berat. Ya, cari 1-2 dengan Syiah. Takia berat, mengajarkan sebuah kedustaan ketika berbicara mengenai iman. Mungkin yang lain, sahabat-sahabat yang lain bisa menambahkan, silakan. Jadi saya simpulkan kaitannya dengan poligami ya, yang kita bahas malam ini bersama dengan teman kita yang tadi, Daen Rama ya. Daen Rama itu mengakui orang sini juga ya, orang sini juga. Orang Toraja katanya. Orang Toraja. Jadi Daen Rama itu mengakui bahwa di dalam ajaran Kristen berdasarkan kitabnya mereka itu tidak ada syarat sah nikah. Jadi tidak ada syarat sah nikah. Mereka tidak mengenal apa itu nikah. Yang mereka kenal kawin. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tadi saya tanyakan, apa pijakannya? Anda boleh disebut sebagai suami istri. Katanya dasar pijakannya adalah hukum negara. Jadi tidak ada dalil di dalam kitabnya yang merupakan syarat sah nikah layaknya yang ada dalam ajaran agama Islam. Nah, mereka berumah tangga itu karena hukum negara. Andaikan bubar negara ini, apa yang dia katakan tadi, maka kembali kepada kebiasaan, yaitu adat istiadat yang sudah berjalan. Nah, itu yang luar biasa. Lalu kemudian saya minta mana dalil-dalil pembuktian bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu mengecam, mengharamkan, tidak membolehkan poligami. Ternyata dia tidak bisa menyajikan ayat itu. Lalu kemudian terakhir dia muncul lagi, dia katakan, oh saya sudah menemukannya tentang poligami. Salomo itu dikutuk karena dia mengambil Batseba, istrinya Uria, untuk menjadikan istrinya. Sehingga anaknya, ya saya coba untuk memancing dia, paham tidak dia orang ini. Sehingga anaknya mati, katanya. Karena kutuk dosa yang dilakukan oleh Daud terhadap Uria yang mati dalam perang karena disengaja oleh Daud di dalam tuduhannya. Daud sengaja memerintahkan Uria ikut berperang dan berada di posisi terdepan agar meninggal supaya istrinya Batseba bisa dilanjutkan hubungan gelapnya. Dan ternyata anaknya meninggal, anak yang dihasilkan dari perzinahan itu. Nah, ternyata yang ada di situ adalah kutukan Allah kepada Daud karena perbuatannya berzina bersama istrinya orang, bukan karena melakukan poligami. Jadi ending daripada materi kita, tidak ada larangan satupun di dalam kitabnya Kristen pelarangan poligami. Kemudian di dalam ajaran agama Kristen tidak ada syarat sah nikah, sehingga mereka hanya kawin. Dengan kesimpulan demikian saya bisa mengatakan bahwa, mohon maaf saya harus mengatakan sesuai dengan dalil ya, bahwa Kristen itu tidak ada yang dilahirkan dari hasil pernikahan. Semua dihasilkan hasil perkawinan saja. Nah, mungkin saya tidak perlu mengatakan anak apa yang lahir tanpa nikah, para sahabat semestinya pasti sudah tahu itu. Mungkin masih ada yang tambahkan sebelum kita tutup? Saya tambahkan sedikit karena. Silakan Ustadz Alwan, silakan. Jadi yang betul yang disampaikan tadi memang agak, kalau kita baca Bible ini, semakin kita teliti, semakin kita selami, kita akan temukan banyak sekali Suaranya agak kecil deh. Oke. Kalau begini jelas ya? Ya, kencang sekali. Masih kayak bujang suaranya. Jadi kalau misalnya kita selami Bible itu, kita pelajari lebih dalam, lebih teliti, kita simak baik-baik, kemudian kita mengikuti penjelasan dari pakar-pakar mereka, maka kita akan dapati banyak diskrepensi, kontradiksi, ya, hal-hal yang aneh. Salah satunya misalnya yang benar kesimpulan dari Kanda Zuma tadi, bahwasanya Daud itu sekalipun dia melakukan serong ya, sampai membunuh, merencanakan pembunuhan, itu tidak ada sanksi dari Tuhan sama sekali, dan itu tidak ada kaitan dengan poligaminya. Yang menjadi aneh justru kenapa anak yang tidak berdosa yang dihukum, ya, bukan Daudnya. Tapi yang mungkin dari saya sendiri yaitu melihat bahwasanya inilah keindahan daripada Islam dengan syariat-syariat yang dijalankan. Ya, kalau mereka itu tidak punya kejelasan tentang poligami, bagaimana dengan yang lain-lain? Tidak ada solusinya.
anggap saja di dalam Islam itu kita kenal bahwasanya halal kita berhubungan dengan istri kita, tetapi ketika dia haid itu nggak boleh, jadi haram. Karena ada hukum tohara di sana kan. Mereka mungkin saja bakal berhubungan dengan istri-istri mereka tidak pakai waktu, tidak pakai sebab. Kita juga dilarang di dalam Islam lewat dubur, ya maaf kalau kata-katanya. Ada aturan-aturan yang mengatur kita tentang adab, bahkan dalam pernikahan itu. Kemudian pun kalau misalnya terjadi perceraian, ada dikenal dengan masa iddah, masa menunggu, dan di situ dikatakan bahwasanya mereka boleh tinggal di rumah-rumah suami istri selama masa menunggu itu masa iddah. Mana tahu tiba-tiba mereka berubah pikiran. Karena kerap kali terjadi perceraian itu disebabkan karena emosional sesaat. Sehingga Islam memberikan ruang untuk berdiskusi dan kemungkinan itu dibuka. Maka ada masa iddah, namanya masa menanti. Inilah yang tidak ada di dalam syariat-syariat orang Kristen, sehingga semua bermain dengan caranya sendiri, polanya sendiri. Maka satu hal mungkin ya, satu-satunya adalah kita hanya bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita syariat yang indah ini, dan Allah izinkan kita menjadi salah satu dari pemeluk-pemeluknya. Semoga istiqomah dan mati dalam keadaan Islam. Amin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Jadi benar Adinda Alwan, terima kasih banyak atas tambahan ilmunya. Ya, jangankan kaitannya dengan kaidah-kaidah yang tadi, rukun-rukun nikah. Mereka seumur hidup mandi junub aja nggak pernah, ya. Nggak pernah mandi junub, padahal di ajaran Bani Israel itu diajarkan tentang pentahiran diri. Ya, pentahiran ini artinya membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil, itu sudah diajarkan di syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di dalam ajaran mereka itu tidak ada itu yang seperti itu. Jadi mereka tidak pernah mandi junub, mereka tidak pernah membersihkan diri kaitannya dengan hukum-hukum haid, ya. Syariat-syariat yang harus dilakukan kaitannya dengan haid, kaitannya dengan perceraian, kaitannya dengan syarat rukun nikah, itu tidak ada di dalam ajaran mereka. Jadi saya bisa mengatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Paulus kemudian, segala sesuatunya halal bagiku, tapi aku tidak mau diperhamba oleh sesuatu apapun. Di sini ada Mahadewa, pakar poligami, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Mahadewa, sebelum saya cekek lehernya, silakan. Bentar, lagi sama Om Billy, Enggak, pokoknya enggak boleh. Om Billy, salam alaihim, Bang Billy. Alhamdulillah, makin cakep aja. Wis, mantap. Saya kalau Bang Dewa ini kan saya pikir sepertinya mungkin sudah setingkat wali kayak. Wali man. Wali kelas, betul. Lagi ngobrol dulu sama Om Billy. Iya, Piti, kasih dulu sepatah kata tentang poligami apa? Poligami ya? Ya. Poligami. Nggak konsen ini lagi kita lagi di jalan. Lah kemarin kan kita sama-sama nanti takut salah. Ininya gini aja, dia punya satu cerita seperti ini. Ya. Ketika ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, hidup saya miskin. Ya. Kata Rasulullah, menikah. Dia menikahlah dia. Pada saat dia menikah, ternyata hidupnya masih miskin. Dia datang lagi ke baginda Nabi. Ya Rasul, saya sudah menikah, tapi hidup saya tetap masih miskin. Nikah lagi. Gitu. Akhirnya dia nyari, akhirnya dia menikahlah lagi. Pada saat dia menikah lagi yang kedua, dia datang lagi dia kepada baginda Nabi. Ya Rasul, saya sudah menikah 2 kali, tapi kenapa saya masih miskin? Kata Rasulullah, menikah lagi. Hah? Menikah lagi? Oke lah kalau begitu, saya cari lagi. Dicari, akhirnya dia menikah lagi lah. Nah, ketika dia punya istri tiga, dia datang lagi kepada baginda Nabi. Ya Rasul, saya sudah menikah 3 kali, tapi hidup saya tetap masih miskin. Bagaimana ini? Kata Rasul, nikah lagi. Hah? Nikah lagi? Asik. Nikah. Akhirnya orang itu, sahabat Nabi itu, mencarilah lagi pasang gadis pilihan. Pada saat dia mendapatkan gadis pilihan, dia menikah lagi, akhirnya dia menikah yang keempat kali, dia datang kepada Rasul. 3 bulan kemudian, sahabat Nabi ini datang kepada Rasul. Ya Rasul, alhamdulillah, saya sudah menikah 4 kali, dan sekarang alhamdulillah hidup saya makmur. Begitu aja dari Dewa ya.
Iya. Benar kan kata-kata saya? Iya, iya. Tingkat wali ya. Tingkat wali. Tingkat wali kan. Wali Songo. Saya tuh enggak pernah dapat narasinya itu. Terus orang itu bilang hore. Nggak konsen. Dewa nyimak aja ya, nggak konsen soalnya. Nanti aja Dewa nyimak. Keren ya. Oke, lanjut. Makanya nanti kalau misalkan Dewa pernah ngomong ke Bang Jul, ke Bang Jumat, pernah ngomong, Bang, penghasilan abang berapa 1 bulan? Ya, kalau misalkan nanti di akhirat abang ditanya, Bang ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, Juma, berapa penghasilan kamu 1 bulan? Bang Juma bilang 100 juta sebulan. Kau punya istri berapa? 1 ya Allah. Kata Allah, payah lo, gua kasih sebulan 100 juta, punya bini cuma 1. Kenapa nggak 2, 3? Mau ngomong apa yo? Iya. Betul. Tapi kalau sebaliknya gimana? Bang Dewa, misalnya nih gaji saya cuma 1 juta, istri saya 3. Istri lu berapa? 3. Penghasilan lu berapa? 1 juta. Nih apa jawabannya tuh? Kenapa nggak menikah lagi? Kan baginda Nabi menyuruh 4. Menikah lagi. Iya. Istri Betul. 1 itu masalah. Istri 2 itu bencana. Istri 3 bakal ada yang namanya malapetaka. Istri 4 itu solusi. Guys, mantap. Iya, betul. Oke, saya kira materi kita pada malam hari ini, sahabat-sahabat sekalian, kita tutup sampai di sini. Saya berharap kepada abang kita, ya Amir kita, orang yang banyak memberikan ruang sehingga kita bisa memberikan menitip amal jariah, ya Bang Zulfikar Channel. Mohon ditutup Bang pengajian kita pada malam hari ini. Yang terpenting adalah kemudian aturan syariat poligami yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak terkalahkan dengan ajaran pesundal lebih duluan masuk surga daripada para pendeta dan pastor. Allahu Akbar. Silakan Bang Zulfikar ditutup. Siap. Ya. Zulfikar ditutup dong Bang. Udah ngantuk. Terima kasih Ikhwan Filah sudah. Oke, sudah aku tutup. One channel. Oh. Mas Iwan, Mas Yusuf. Oh, maksudnya menara siarnya ditutup. Ya. Kan pengajiannya ditutup loh, bukan menara siarnya. Penutup kajiannya, Kang. Menara siarnya tak tutup, udah nggak apa-apa lah. Ya udah. Terima kasih sebenarnya Mas Zuma. Ini kan roomnya Mas Zuma ya, ditutup sendiri dong. Ya tutup ya. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Wan Filah sudah mendengarkan diskusi berdebatan yang mudah-mudahan bisa disimak dan mengena paparan-paparan yang disampaikan ustadz-ustadz kita. Kemudian terima kasih buat siapa tadi Bang Daeng Rahmat yang menyampaikan juga hujah-hujahnya. Semoga bisa menambah keimanan kita dalam hal beragama. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Doa ini selalu diucapkan oleh Rasulullah ketika bermajelis, ketika mengajarkan Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau Rasulullah SAW setiap melakukan kajian beliau menutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.